Shalom sahabat jalan yang lurus, salam sejahtera buat kita semua dan dimanapun saudara berada. Saya berharap dan berdoa semoga saudara semua tetap dalam keadaan baik dan juga tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk menonton video-video di channel ini. Dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di video kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama menyaksikan sebuah diskusi atau debat yang sangat seru antara Kiamat bersama dengan para apologet Kristen yang lainnya dan juga bersama dengan Ustadz Tsuma. Kita akan menyaksikan dan menyimak bagaimana mereka masing-masing para pendebat tersebut bisa mempertahankan setiap argumen dan juga data-data yang mereka bawakan bisa dibuktikan kebenarannya. Dan lagi-lagi kita akan menyaksikan dan melihat bagaimana respon dari setiap para pendebat ketika setiap data-data bahkan argumen yang mereka bawakan itu bisa dibantah dan juga dipatahkan. Maka dari itu tanpa berlama-lama mari kita saksikan videonya. Kiranya kita semua juga saya mempersilakan bisa memberikan komentar yang positif yang bisa membangun satu dengan yang lain, bukan saling menyerang atau menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Orang mau belajar Islam kok maksa kali. Aku gini, dengar. Saya mau belajar sama Pak Ustadz ini, gitu. Dengar. Tadi kan saya sudah bilang, kalau ada yang memotong baik Bang Kiamat atau Bang Suma, maka saya akan turunkan. Kalau Bang Kiamat memotong saya ini mau belajar, Bang Arjuna, saya mau belajar kepada pakar Islam, gitu loh. Bang Suma, bisa diam nggak? Bang Suma bisa diam nggak? Ini aturan saya di sini ya. Silakan. Ketika dimulai pembicaraan satu kata pun yang dikeluarkan oleh Bang Suma saya akan turunkan. Demikian pun sebaliknya. Kenapa kayak begitu, Bang? Oh nggak bisa. Saya kan mau belajar. Dengarkan. Dia kan ini ahli. Kata silakan. Satu kata pun abang keluarkan. Iya, ajaran kasih begini ternyata ya. Padahal ini bahasa Al-Quran loh. Kemana sih? Ini bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran panik. Ya, Bang Suma kalau tidak mau dengar peraturan saya di sini sampai menggunakan kata silakan, baru Bang Suma mengeluarkan satu kata pun. Jadi tidak boleh mengeluarkan satu kata pun. Bentuk kata apapun nggak boleh. Baik atau kata tertawa atau meong-meong, itu saya akan turunkan. Oke, silakan. Mulai dari sekarang. Begitupun sebaliknya, ingat ya. Begitupun sebaliknya. Mulai dari sekarang. Silakan Bang Kiamat. Oke. Silakan Pak Ustadz. Ini ada ya. Ya, saya langsung masuk ke sirah aja deh. Loh, kenapa enggak di Al-Quran dulu dong? Mau belajar. Nanti dari Al-Quran. Saya maunya di Al-Quran dulu. Itu terlalu Sebentar ya, terlalu lewat itu. Saya belum sanggup di sana, Pak Ustadz. Sebentar. Kiamat, kamu cek dulu chat. Kamu baca dulu, cek dulu chat. Ini kita harus dua arah. Kita nggak bisa satu arah. Kita juga harus beritakan Injil. Ini kalau Quran kan nggak penting banget. Ini penonton kita juga ada orang Kristen. Saya mau belajar sama pakar Al-Quran ini. Cuma. Kenapa jadi takut ini? Bukan takut. Mumpung ini banyak orang melihat. Kita mau edukasi juga. Nanti kan aku tanggapin. Iya, betul. Makanya dua arah ya. Pakar. Bang Kiamat yang diminta pertama dari Quran, setelah itu baru hadis. Iya, betul. Jadi terlalu tinggi kalau bahasa Al-Quran dulu, Pak Ustadz. Jadi kita layani. Kalau dua arah nanti terkubur nanti si Rati di sini. Kalau dua arah mati mendadak nanti dia kalau ketunjukan Yesus itu bunuh diri gitu loh. Yesus bunuh diri nanti dia. Nanti ini kan colong-colongan gini loh. Udah apa? Baik. Nanti kalau bahas dua arah kutunjukkan bukti Yesus bunuh diri, mampus dia nanti. Al-Quran aja. Silakan Ustadz Rati, Ustadz Kiamat silakan. Enggak, nanti kamu mati mendadak. Aduh, nanti kau mati mendadak. Bahasa Al-Quran aja. Kenapa Kiamat kau sudah mulai gemetaran? Suruh bahasa Al-Quran. Gemetaran apa? Hah? Ya udah bahasa Al-Quran. Kapan kau lagi ke hadis? Ya. Teman-teman jangan dipotong. Ini aku lagi serius ya. Al-Quran dulu. Sabar. Ini perkataan dari saya sebab begini. Kalau diminta lagi nih, hostnya yang takut kayaknya. Dengar. Ini minta nanti dari Quran, setelah itu hadis, setelah itu surah, setelah itu tafsir. Silakan begitu. Aku ngerti kok. Jangan dipaksakan saya belajar terlalu tinggi, Pak. Saya belajar Quran aja dulu.
namanya anak sanawiyah Oke. SMP. Gitu loh, Pak. Oke. Ya, silakan Pak Oke, Ustadz. aku mulai ya. Iya, Pak Bisa Ustadz. dimulai, Kita kalau bisa dimulai begini lihat. Bang Sumat. Kalau sudah sebentar, kalau sudah dimulai, saya tidak mau suara satupun suara bentuk suara keluar. Loh, ini Itu proses kalau nggak belajar dibawa, mengajar kok, yang lainnya kok yang sewot. Kalau nggak dibawa, gua moderator sini. Jadi kalau nggak dibawa gitu. Jangan diselamatkan kiamat lah dari saya. Enggak, kalau Bang Suma juga gitu. Nanti kalau Bang Suma lagi bicara, satupun bentuk kata-kata yang dikeluarkan oleh Bang Kiamat, saya akan turunkan Bang Kiamat. Nanti di dia bawah dulu. pura-pura bicara, biar di-kick, biar lari dari saya gimana tuh, Bang? Dengar, kalau Bang Suma lagi bicara, lalu Bang Kiamat mengeluarkan kata meong atau apa-apa bentuknya, kayak gitu-gitu, itu gua turunin. Tunggu di Oh, bawah, iya. nanti gua naikin lagi setelah Bang Suma selesai bicara. Gitu. Oke. Begitu juga nanti Ini saya akan saya naikin panggil lagi, gitu. Ustadz juga sama Abang atau jangan? Ini cukup berdua saja, Bang. Oh Kiamat iya, dan, oke, Suma aja. oke. Ustaz Kiamat silakan. Ya, mulai dari sekarang ya, satu kata pun nggak boleh keluar ya. Kalau keluar, turun dengar di bawah. Baru itu naik lagi. Silakan, Bang Kiamat. Oke. Oke, kita mulai dari tema yang paling simpel dulu ya. Jadi saya itu sebenarnya mau membuktikan bahwa Islam ini merupakan kitabnya ya. Kitabnya ini merupakan kumpulan dongeng-dongeng. Salah satunya kita bisa lihat di dalam Al-Buruj ayat 4 sampai 8 ya. Jadi bunyinya gini, binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman. Nah, ini nanti kita bisa lihat sampai ayat 8. Nah, saya mau langsung aja kita lihat asbabun nuzulnya. Itu ada di dalam Sirah Nabawiyah Pak Indonesia. Ustadz mau tanya dulu, Pak Ustadz. Boleh dibacakan ayatnya, Pak Ustadz? Gimana sih, jangan dulu dipotong, saya pakai silakan. Gimana sih Bang Suma ini? Saya mau Ustadz saya ini kapasitasnya. Gimana sih lagi dikelasin? Kapasitasnya Pak Ustadz saya ini dulu, Pak. Bisa nggak dibacakan ayat Al-Qur'annya? Bang Suma Pak Ustadz. Bang Suma di bawah dulu. Bang Suma di bawah dulu. Nanti naik lagi Bang Suma. Silakan lanjut Bang Kiamat. Sebentar, Bang Suma naik lagi. Jangan kabur dari rumah ini. Aku monolog Ya, ya. lanjut Bang Kiamat. Monolog. Monolog. Lanjut Bang Kiamat. Aku naikin lagi Bang Suma. Aku monolog. Maksudnya aku naikin lagi. Biwas Iya, lah guys, kan biwas ya Dia ampun. dengar di bawah. Tuhan. Kita biarin aja bro, nggak usah terlalu dibatasin, ngapain sih? Kan kita juga semua Masalahnya menilai kan. potong-potong gimana sih? Makanya host lebih Gimana bagus Bang? itu Kalau pakai memang mau timer. potong-potong, Iya, buat maksudnya aku naikin. tunjukin. Mau pakai Tapi kalau timer nggak? Quran itu nggak klik terus. Mau pakai timer nggak? Biar enak. Host mau pakai timer nggak? Biar enak. Lagi Makanya ngomong, kamu sudah mulai. tuh. Jangan dipotong satu kata pun, kan gua udah bilang jangan dipotong satu kata pun. Makanya Sampai selesai. pakai- Gimana sih? Makanya pakai timer. Makanya pakai timer. Ini nggak usah Makanya dikasih pakai tahu. timer. Kita tuh udah tahu dia Enggak sejam apa namanya, enggak disiplin sekali gitu maksudnya. Makanya gua bilang pakai disiplin tadi, gimana sih? Iya, Baik, Bang karena Suma, kita gua tahu undang dia tuh nih. nggak disiplin kakak host. Makanya kita bilang pakai timer dari tadi. Gitu loh. Naik Bang Suma, gua udah undang tuh. Makanya gua bilang, Bos, kalau saya ini siswa di sini mau belajar Jangan Al-Qur'an. Siswa tapi berisik Loh. banget cuy. Ini guru dengan murid. Saya mau bertanya, dibacakan dulu dong ayatnya. Bang Suma, aduh, sampai selesai. Mau membahas Al-Qur'an itu, dengarkan. Mau bahas Al-Qur'an, Pak Ustadz Saya bacakan bacakan ayatnya. Ya Ini silakan di Pak. Ayat 4 sampai Ya 8 silakan, silakan. Dan orang ini. Oke, binasa. Oh, bukan. Itu Anda membaca terjemahan. Saya baca Al-Qur'annya, minta dong baca Qur'annya supaya saya tahu kapasitas Bapak ini memang pantas. Gitu. Silakan Pak Ustadz. Iya, Silakan. ini Boleh ya. kita Nah, ini baca lah, Quran. Zulkifli. Silakan Pak Ustadz. Pak Ustadz, Pak Ustadz silakan. Arab terus. Nah, Bacakan ini dulu Al-Qur'annya, Pak Ustadz, baru baca artinya. Sudah fasih Arab, Bang. Supaya saya tahu kapasitas guru saya ini, itu loh. Pak Ustadz, Pak Ustadz, Pak Ustadz, pengajar Islam itu Pak Ustadz minimal bisa baca Quran. Itu pengajar Quran Pak Ustadz. Itu sebetulnya nggak berani dari tadi cuma Pak Ustadz, begini ke kapasitasmu Pak Ustadz. Kan sama orang Kristen. Kalau Pak Anda Ustadz, merasa yang beginikah Anda kapasitasmu? Mau membahas kitabnya orang. Kamu mau membahas kitabnya agama Islam tapi nggak bisa membacanya gitu Pak Ustadz. Itu sebetulnya nggak Oh, Ustazah Rati mau bahas kitabnya orang tapi membacanya nggak bisa. Begini Bang. Oh, yang congor itu Pak Ustazah, karena Pak Ustazah nggak bisa baca kitabnya Islam tapi selesai bahas Islam. Iya, Mbak Salam ini apa sih? Ayo Ustazah Rati, kalau Anda itu mau bahas Ya, Mbak Fitri. Gimana kamu sama perpisahan?
Aduh Pak Rati, kenapa Pak Rati mau bahas Islam tapi tidak bisa baca kitabnya umat ini? Masih berani sama saya. Gitu. Ya, dapat 2 arah aja dia sok-sok gitu. Mbak Rati ini saya persilakan bahas Islam Mbak Rati. Itu mau ketemu sama saya. Mbak Rati, saya dengar dulu. Bang Kiamat dengar dulu. Surah 8 Bang ayat Kiamat dengar dulu. 12-13. Bang Kiamat dengar dulu. Gini loh, kalau Iya, Suma mau baca ayat Arabnya, silakan Bang Suma bacakan. Nanti terjemahannya Bang Kiamat yang bacakan. Itu aja. Supaya tadi. begini loh. Kita Kristen. Anda mau membahas Islam, kitab saya, tapi tidak bisa membaca kitabnya. Wallah. Islam itu tidak bisa dibodohi. Mbak Rati, mau ngajarin Islam, baca kitabnya Islam nggak sanggup. Gimana, Mbak Rati? Ini kamu kan Islam, kamu yang baca Arabnya cuma, kamu yang baca Arabnya karena kamu yang Islam. Begitu. Bang Arjuna, kapasitas seorang guru. Kamu yang Islam, kamu yang baca Arabnya. Bang Arjuna, kamu yang baca Arabnya. Kamu yang baca, gua aturan di sini. Aku aturan. Saya bukan guru di sini. Si Rati ini gurunya. Aku yang baca aturan di sini. Kamu yang Islam, kamu yang baca Arabnya. Begitu. Iya, tapi kan guru Al-Qur'annya Rati, bukan saya. Karena begini, karena Kiamat. Yang guru Al-Qur'an kan Rati, bukan saya. Kenapa saya? Karena Bang Kiamat yang bisa baca Arabnya nggak cocok, nggak terbiasa. Bang Kiamat Mbak Rati ini yang mau mengajar Al-Qur'an. Kamu yang baca Arabnya karena Bang Kiamat. Katanya dia guru. Dia mengajar Al-Qur'an. Saya mata-mata begitu. Saya sudah santai mau jadi murid. Kamu baca Arabnya, dia enggak. Muhammad ngasih Ya suruh guru saya lah baca. muridnya disuruh minum macam apa gitu. Dia enggak, kamu yang baca Arabnya dulu. Dia enggak dulu. Arjuna, dia ini kan guru. Siap-siap. Dia mau mengajar Al-Qur'an katanya. Ya, Dia memang guru, tetapi dia itu tidak ada. buktikan kalau dia punya kapasitas Tapi dia memang guru. kapasitas untuk bahasa Al-Qur'an. Dia memang guru, tetapi dia tidak bisa baca Arabnya. Silakan. Ternyata dia tidak bisa baca. Begitu, maksudnya gitu Bang Arjuna. Nabila baca. Terus dia mau bahas gitu. La. Bang Arjuna. Di Islam itu Bang, untuk menjadi guru Al-Qur'an minimal bisa baca. Itu standar di Islam. Karena dia bukan Islam. Ya makanya berarti dia tidak punya kapasitas. Berarti dia tidak punya kapasitas bahas Islam. Begitu. Berani menghadapi. Berat. Masa ada yang orang mau mengajarkan Al-Qur'an? Mau mengajarkan Al-Qur'an, tapi membacanya pun tidak bisa. Kamu kalau baca sendiri. Emang ini gereja. Semuanya. Emang pikir saya jemaat Kristen. Emang saya umat terjemahan. Di Kristen begitu. Mute semuanya. Di Islam enggak. Kalau membahas Islam harus bisa baca dulu, baru bisa jadi ustazah. Oke. Ini membacanya ada nggak bisa. Aduh, Rati. Sebentar saya Kiamat sebentar. Juma bisa mendengarkan orang kan? Bisa mendengarkan. Ya, bisa. Biar enak kan tadi saya sudah katakan. Iya. Ini biar enak, 2 arah, nggak ada bisa. Mbak Rati ini nggak ada ilmunya, nggak ada. Cuma kupingnya 2, mulutnya 1. Oke, anak-anak. Kupingnya 2, mulutnya 1. Jadi bisa mendengarkan lebih baik. Saya mau jadi murid di sini loh. Tapi ternyata gurunya nggak bisa baca kitab. Gimana itu? Oke, sebentar ya Zuma, sebentar ya. Ini biar enak, ini 2 arah, nggak ada yang namanya murid, nggak ada yang guru. Loh, jangan kabur. Ini orang saya tahu tentang Islam. Ini orang saya tahu tentang Islam. Ini. Ini orang saya tahu tentang Islam. Coba. Usama adalah seorang budak perempuan loh. Baik gitu. laki-laki kan mau dibikin jadi budak perempuan. Tapi itu kan bahasa Indonesia, Guru.
Ustazah itu kan bahasa Indonesia. Coba tunjukkan kitabnya dong, terus bacakan. Host, saya ambil alih ya, host. Ustazah, kami umat Islam tidak belajar dari liling putih, Ustazah. Nggak ada ilmunya. Coba bacakan kitabnya langsung dong. Diam dulu. Coba kitabnya langsung dibaca dong, Ustazah. Gimana? Dikasih ayat dulu, kalau dia bisa baca silakan dulu. Ini saya ambil alih. Ustazah dibacakan kitabnya dong, Ayat yang panjang. supaya saya paham betul bahwa Ustazah ini memang pantas jadi guru gitu loh. Silakan Pak Ustazah. Pak Ini biar saya Ustazah, ambil alih. tunjukkan dulu kapasitasnya, Pak Ustazah. Silakan. Iya, Mbak Kipli. Iya, Mbak. Masing-masing 5 Kamu menit. masih pencet kelamin nggak? Cuma Aduh. pencet kelamin. Gitu. Allahu Kamu tuh Akbar, pemain Masya wanita, kamu tuh. Allah. Ya, saya tahu loh. Kamu tuh Kita mau pencet debat. kelamin. Kita mau debat masing-masing 5 menit. Nggak ada orang yang memotong ya. Saya tidak mau debat, saya mau belajar Al-Quran. Tapi ternyata gurunya nggak bisa baca Quran. Begitu. Saya mau belajar Al-Quran sama Mbak Rati, tapi ternyata dia nggak bisa baca Quran. Gimana itu Mbak? Semua takut debat dengan kiamat ya? Bukan, saya bukan justru saya mau belajar sama kiamat ini. Enggak. Kalau kamu mau, Saya mau belajar ke Mbak Kiamat karena dia adalah pakar Al-Quran katanya. Katanya dia pakar. Katanya dia pakar. Nah, saya mau diajarkan. Oke, kalau itu betul. Nah, itu kan terjemahan. Mbak, itu kan terjemahan, Mbak. Itu kan terjemahan, Mbak. Kalau yang Mbak bacakan ini betul, dari mana sumbernya, Mbak? Mbak, sumbernya dari mana informasi ini? Informasi ini dari mana, Mbak, informasinya? Mbak, itu kan bahasa Indonesia. Sama jenis. Itu kan bahasa Indonesia, Mbak. lagi semuanya. Nah, sekarang bisa enggak sumbernya kitabnya dari mana? Ayo, Mbak Rati, coba sumbernya dari mana? Itu kan yang Anda tunjukkan dari link. Nah, coba di kitabnya yang ori ada enggak? Bisa bacakan enggak? Ayo Mbak Rati, bacakan saya dong kitab aslinya. Ya, kalau mau belajar itu ya jangan bawa otak buta huruf. Belajar, tenangkan. Tadi ini gurunya buta huruf. Keluar ya. Muhammad ternyata buta huruf. Disuruh baca Qurannya nggak bisa. Belum siap Zulkifli. Belum siap. Belum siap Zulkifli. Kalau mau belajar itu tenang Zulkifli. Ini yang buta huruf disuruh baca. Zulkifli. Yang disuruh baca Quran nggak bisa. Kapan tenangnya Zulkifli? Belajar tenang dong Zulkifli. Iya, saya mau belajar. Zulkifli, belajar tenang Zulkifli. Ya. Ya, ini kan buatan link. Tapi keluar-keluarnya. Saya mau dibacakan dari sumber asli. Nggak bisa membaca tulisan sama sekali. Kenapa Kipli? Saya mau baca aslinya. Zulkifli, tenang. Kamu repot-repot. Saya mau kapasitas guru saya. Nah, diam dulu kamu belajar kau. Apakah dia pantas bahas Islam? Oh, Zulkifli. Syaratnya menjadi guru itu harus bisa baca. Botil juga tahu Zulkifli. Harus bisa baca kitab gundul. Mana kebenaran? Kitab gundulnya dibaca. Oh, cuman berdusta keluar. Kalau memang paham Islam. Liar. Gitu. Jadi nggak ada manfaat. Kipli-kipli ya. Liar doang. Ternyata nggak bisa baca. Mau belajar. Liar. Ternyata nggak bisa baca. Mau belajar kok belajarnya berotak liar. Gimana mau ngajarin Islam? Baca belagu. Belajar. Kitab Islam nggak bisa. Kalau masih mental buta huruf. Aduh, itu Mbak Mega cocok buat terjemah. Udah. Di Islam gak laku Mbak Rati. Buta huruf gak usah belagu. Mbak Rati, kamu gak laku di Islam. Buta huruf aja belaga kau. Kamu hanya bisa menyesatkan Cuma kalau masih mental. sesama umat terjemah. Kau Zulkifli. Si Rati tuh buta huruf tuh. Tundang kau. Gak bisa baca Quran. Belaga. Oh, mau belajar. Diam. Belajar diam kau. Belajar. Kalau masih berotak liar. Oh, ngapain? Bahas kitabnya orang tapi gak bisa baca. Buta huruf aja belaga. Pecundang. Zulkifli. Bahas Mau belajar. bahas Al-Quran gak bisa baca Quran. Keluar belajar. Parah ini. Mau belajar. Mau belajar. Bahas. Iya, belajar mendengarkan kau dari tadi lo. Aduh. Huruf baca belaga. Mental buta huruf baca belaga. Buta huruf itu yang gak bisa baca. Mana cara kalau nggak bisa baca tulis? Lo pakai standar nabimu sendiri. Nabimu sendiri aja gak bisa Oh, baca nabiku. tulis. Nabiku guru besar. Sama nabimu yang gak bisa baca tulis. Nabiku guru besar. Udah. Gak usah belaga. Udah. Si mental buta huruf. Nabiku itu Nggak berani.
Masih Dia yang mengajarkan segala sesuatu. Kau Zulkifli Segala sesuatu yang ada di Islam itu mau belajar dari ajaran beliau. diam kalau masih mental Itu loh. mental buta huruf Nah, ini loh, kenapa dimaki? cuma apa baca doang Kiamat jangan dimaki-maki buta huruf dong. 24 jam beragam masih mental buta huruf. Mau bahas Islam nggak bisa, Oh mana ada nggak bisa baca kitab Islam. belajar tuh dia. Oke, iya. Parah ini, parah. Oh belajar Parah. Jinanya berkedok Bahas Islam tapi dari tadi tidak bisa baca kitabnya. mau belajar Semakin ramai mualaf, belajar berontak liar belajar berontak berzina ternyata kiamat nggak bisa baca. lagu kalau Makin ramai syahadat. Zulkifli Orang sudah tidak bisa dibodohi. ya lebih ini sama Tuhan Sudah bukan zaman penjajah. berisik Indonesia sudah merdeka. Nggak bisa lagi dibodohi berisik doang anaknya sama kitab penjajah. akuin bapaknya berisik. Kitabnya penjajah nggak laku lah. Oh mana Ya, kalau masih jadi mental buta kita huruf udah apa lihat ya. pecundang kalau Jadi mental buta huruf Jangan dikatakan Mbak Rati. mental buta huruf aja Mbak Rati tidak bisa membaca. Bahas Islam tapi nggak bisa membaca. Kok saya tuh cuma persembunyian. Aduh, gimana? belajar diam kau Mau belajar, mau ngajar, belajar namanya mau belajar ngajar tapi nggak bisa. dengarkan Zulkifli Bagaimana ceritanya ada mau belajar berontak liar mau jadi guru tapi nggak bisa membaca? pitik tau gak kau pitik mana ada Jadi guru tapi nggak bisa membaca. coba isi Alkitab Jadi guru tapi nggak bisa membaca. curiannya Zulkifli pecundang Udah ya. Anak Islam itu dari Udah. tahun diajar Malu-maluin lah kalian dua. Islam itu nggak ada ilmunya kok. tidak ada ilmunya, membaca pun nggak bisa. Islam yang ada ilmunya. Membaca saja tidak bisa. Masa dilawan, si Juma masa dilawan. Kau menipu. Langsung saya buktikan Quran itu cuma kitab doang. Itu Zulkifli ya. Gaya-gayaan bahasa Al-Quran. Saat kamu ketemu sama Gaya-gayaan bahasa Al-Quran. sama saya ya kamu nyontek. Tapi tidak bisa baca Quran. Dia tidak bisa jelasin berontak liar buktinya kamu berontak liar kalau kamu Bahas Islam tidak bisa baca kitab. berontak liar Zulkifli Modal cuma Mau bahas Islam tapi nggak bisa baca kitab. Dapatnya 1000. tulis nabimu sendiri gak bisa baca tulis Nabiku tidak bisa baca tapi dia yang mengajarkan Islam. Zulkifli Apa yang ditemukan ilmuwan, beliau nabimu apa yang ditemukan ilmuwan, beliau sudah uraikan. tulis lupa Sudah Bang Ajuna turunkan aja udah. Mau jadi Islam ini nggak ada ilmunya. mau jadi guru, nggak bisa baca. Zulkifli Mau jadi guru, mau bahas Islam, tapi nggak bisa baca. Tidak sendiri gak bisa baca tulis pada liar yang pengikut apa junjungannya saya gak bisa baca tulis di rumah lagi mau belajar gelegek gemis kayak pengemis kau Zulkifli mau belajar berisik kayak anak ayam kau Zulkifli ya berisik kau kalau orang mau belajar beneran itu cukup diam aja lo mulut baca doang kalau masih mental buta huruf gak usah berlagak kau Zulkifli kalau masih mental buta huruf gak usah pecundang kau kalau keluar ngatain orang gak bisa baca tulis gak bisa baca kamu pakai standar nabimu Zulkifli ya pakai itu standar nabimu bisa baca tulis gak lo jujung lo mau jujung sampai setinggi langit gak bisa baca mah gak bisa baca emang dasar gak mau belajar Muhammad aja nggak bisa baca tulis. Kitabnya Nabiku kamu nggak bisa baca. Iya kitab dongeng kan. Kitab dongeng. Itu kenapa? Kamu nuduh dongeng tapi kamu nggak bisa baca. Di situ orang Kristen sih kata orang beriman. Itu gimana Quranmu itu? Semua dari mau bahasa kan dicomot tapi sesembahan. nggak bisa baca Al-Quran gimana? Mana kamu ini ajaran Kamu mau sunat, mengulas sesuatu. nggak ada sunat perempuan Muhammad. Kamu mau Nggak ada mengulas, ajaran pakai tapi kamu sunat nggak bisa. perempuan. Gimana sih? Gimana ceritanya ini Mbak? Iya, saya tahu Quran itu kumpulan Mbak dongeng. Rati? Makanya Kamu kalau mau ketemu saya, kamu pasti katakan dongeng tapi kamu nggak bisa udah baca. ilmu, ada kaidahmu nggak berani. Gimana ini Makanya toh? kamu sembunyi dia kan di bahasa Nggak Arab, bisa tuh baca. sedangkan kamu sendiri nggak bisa bahasa Arab. Kitabnya nggak bisa kamu
baca. kemarin sama Tapi saya, kamu terjemahkan, kamu salah. Sosokan. Itu kamu sosokan memang, orang kamu nggak ada Di isi. Islam itu Ya, inilah junjungan Islam. usia 1 tahun Ini jangan sudah kayak gini. diajarin. Nggak berkelas banget tau. Cuma Di Islam kamu nggak malu. usia 1 tahun sudah dia. Diturunin aja nggak ada kamu- isinya. Ini ngaku mengajar, Memang nggak ada mengajar isinya. Cuma kamu mau debat bahas Al-Quran. Nggak bisa baca. Kalau mau debat-debat, jangan nggak kelas kayak gini. Jangan nggak kelas. Masih pagi Nggak, tuh. ini orang nggak ada ilmunya kok. Islam masuk Kristen dia, makanya dia ini Udah. Bu Bu, Ada pakai ini. standar nabimu Udah, sendiri Bu. yang bisa baca Hati-hati, tulis itu. kok cemplok, Kalau masih monolog. menang buta huruf gak usah Jangan. pecundang tuan Zulkifli. Ayo. Udah turun, orangnya udah turun, orangnya udah turun. Udah. Iya. Kenapa diturunin? Ya ngapain orang kayak begitu nggak ada ilmunya. Zulkifli itu nggak ada ilmunya. Jadi kalau sama saya itu tadi mancing-mancing, ujungnya apa baca dulu Arabnya ya gitu. Gak ngerti dia mau dikasih Qurannya, mau dikasih hadisnya. Nanti kau Nggak bisa. bacain lo kencang-kencang Zulkifli. Sini kau bacain. Oh, kau bacain ayat kursi, ayatnya kau baca nanti kursinya tuh kau lempar ke mukamu Zulkifli. Ayo. Udah, Cemplok, makanya udah. gini. Dari Ibu Cemplok nggak usah mau habis-habisin tenaga lah lawan orang kayak gitu, nggak usah. iya, Kebiasaan. tadi tuh gini loh. Teman-teman, aku tuh mau nunjukin ini barangkali Mpok Cemplok mau apa cari tahu. Tentang apa? Ini di dalam Sirah Nabawiyah ya, Ibnu Hisham. Ini teman-teman muslim. Ya, Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Jadi di sini ada suatu kisah yang tadi kalau misalkan Zulkifli berani ya dia autonomous. Ada Sirati bahas-bahas hadis. Ini siapa lagi? Ada Sirati bahas-bahas hadis. Ya, Islam. Sirati bahas-bahas hadis. Aduh, Sirati bahas-bahas hadis. Ayo, Pak, turun dulu Pak, soalnya Kejang-kejang. goib, Belajar goib. diam dong. bahas-bahas hadis, bahas-bahas hadis. Ya, Ya, titik gimana kamu ini? Nggak ada. Bak, Kok nggak ada akunnya sih? ya goib. Di gua nggak ada akunnya. Gak ada akunnya. Doubling gitu ya, ya. dinaikin dulu bro. Iya. Mana bisa kalian kick aku? Hah? Nggak bisa kalian kick aku. Iya, ampun, goib Tumbangkan sih roomnya cuma dulu. Ngapak ya? Ngapak ya dia ya? Kok dia Jadi gini aja gimana? teman-teman, aku mau nunjukin ya, bentar, baik. Aku mau nunjukin. Jadi di sini Faimiun ya. Faimiun itu seorang yang beribadah pada hari Minggu. Nah, dia nanti kalau di bawah, jadi dia kalau hari Minggu ini nggak bekerja. Nah, di bawah ini dia ini kepercayaannya itu Trinitas. Ya. Jadi Trinitas ini kan merupakan dogma yang dikonsilikan, hasil dari konsili. Nah, kita dapati kenapa orang Kristen itu ibadah pada hari Minggu ya? Karena pada hari Minggu itu Yesus itu bangkit. Jadi di sini didapati Faimiun ini dia ini sholat apa? Ya sholat Kristen. Kristen itu sholat. Nah, jadi orang-orang Najran ini yang awalnya jadi penyembah berhala, ya dia ini menyembah orang-orang Najran ya kurma yang tinggi ini. Kemudian dari kehadiran Faimiun ini, orang Najran ini langsung berubah memeluk agama dari Faimiun ini. Ya ini agama apa? Agama yang dikatakan di sini apa? Yang disyariatkan oleh Nabi Isa bin Maryam. Ya, setelah itu terjadilah pada mereka peristiwa-peristiwa yang mana mereka timbul ini ajaran Trinitas. Yakni jadi dari Najran agama Kristen muncul di Arab. Nah, di sini ada tokoh yang namanya Abdullah At-Samir, atau kalau nanti tokohnya ini nama lainnya adalah ini Santo Aretas ya. Iya, Santo. Jadi aku tunjukkan dulu ini. Jadi kalau Zulkifli tadi mau dengan tema ini ya langsung ini barangkali nanti silakan dipelajari ya. Nih, Makanya kan aku tadi bilang Semuanya mana nih? masih Semuanya mana 5 menit. Nggak bisa cuma pakai Goib, dia goib. Santo Aretas ini memang sholat yang mana dia orang Kristen mula-mula memang memegang tradisinya, misalkan Ortodoks itu mereka ini masih sholat sampai hari ini. Dan inilah yang kemudian menjadi orang-orang Najran ini memeluk agama Kristen yang mana waktu itu jadi mayoritas. Yang mana di sini dikatakan Injil dan hukum yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa bin Maryam, katanya gitu. Nah, jadi ini pertanyaannya, kok bisa di sini dikatakan hukum yang diturunkan Allah SWT, sedangkan kata Allah ini kan sudah ada dalam rumpun Semitik dari abad 3. Jadi ini merupakan kata Allah ini sudah pernah dipakai di dalam kekristenan terlebih dahulu, tetapi kemudian di dalam catatan sejarah ya, sejarah di dalam Sirah Nabawiyah di sini dikatakan demikian. Dan terjadilah ajaran Trinitas pada mereka seperti yang terjadi pada orang-orang Kristen di tempat lain. Nah, di sanalah asal usulnya. Nah, kemudian apa yang terjadi orang-orang Yahudi ini? Kiamat di kisah para rasul juga sudah ini kok ada pemberitaan Injil kan itu udah ke bangsa Arab dan para rasul itu juga ini menggunakan bahasa Arab. Makanya saya bilang tadi sama Juma, kata Allah itu udah dipakai sebelum Islamnya ada. Jadi jangan sok-sokan mengklaim Allah itu kata yang ada dibawa oleh Islam. Jangan mengatakan seperti itu. Islam itu salah besar. Kata Allah itu udah dipakai sebelum Islamnya ada.
Itu kalian harus tahu Iya. ya. Satu Korintus yang yang ini ya. 4 sampai 6 juga. Kiamat. Ya Allah itu Kiamat. dari Iya. kitab. Kiamat. Tapi versi Arabnya ya. Halo. Ya, Ya, Bang bentar. Ardi. Bentar ya bro ya, aku kelarin dikit. Ini jadi ini perlu tahu, ini suatu something wrong yang barangkali banyak yang nggak ngerti, ya. Jadi kemudian Dunuas ini, yang raja yang tadi aku tunjukkan ini, nih ya, Raja Dunuas yang bunuh Santo Aretas dan semua pengikutnya ini, itu kemudian menyuruh orang-orang Kristen Najran. Ini Ibnu Ishaq ini mencatat apa adanya. Ya, jadi kalau dalam kekristenan kata Allah ini merupakan sesembahan. Berbeda kalau di sebelah dikatakan pribadi yang kemudian dijadikan sesembahan. Itu perbedaannya. Nah, ini Dunuas ini itu menyuruh orang-orang Kristen ini untuk masuk ke agama Yahudi. Tetapi orang-orang Kristen ini malah mereka menolak. Mereka memilih lebih baik dibunuh daripada masuk ke agama Yahudi. Nah, lalu Dunuas ini menggali parit yang kemudian membakar sebagian dari rakyat Najran ini dan membunuh mereka dengan pedang dan mencincang-cincang mereka. Jumlah orang-orang Najran yang ia bunuh kira-kira 20.000 jiwa. Nah, kemudian dari kisah inilah ada ayat Al-Buruj 4 ayat 8. Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit. Jadi yang di sini yang terlaknat ini adalah orang Yahudi yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar. Ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat kepada orang-orang yang beriman. Loh, ini kok bisa orang-orang yang menganut Trinitas ini, yang mana itu adalah hasil dari konsili. Tentu ya, kenapa ada konsili ya? Karena banyak bidat-bidat yang berkeliaran gitu, makanya perlu ada konsili. Makanya nanti ada Trinitas itu tadi. Dan ya pasti orang Trinitas, orang beriman ini mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gak mungkin enggak, sebagai pengantara, sebagai anak Allah. Nah, ini malah pertanyaan, kok bisa ada di dalam sini? Jadi kalau kalian nggak percaya, ya belajar. Makanya belajar nih, aku tunjukin. Silakan nanti dibaca sendiri Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Bahkan yang kemarin dalam bahasa Arab juga sudah dicek sih Trinitas. Jadi ketahuan ya, siapa yang nyomot ya, siapa yang niru siapa. Ya. Nih, Nah, kalian itu harus tahu Islam. Beneran. Jadi kalau aku sih menduganya gini. Memang kata Allah ini kan digunakan oleh orang Kristen juga di Arab sebagai gelar sesembahan. Nah, sedangkan junjungannya mereka ini itu berusaha mengangkat topik ini sebagai pengetahuan akan wahyu gitu. Walaupun mereka sebetulnya udah tahu cerita-cerita seperti ini gitu. Nah, kemudian Ibnu Ishaq ini sebagai seorang sejarawan yang dia nggak mempelajari Quran sedemikian, ya dia menuliskan apa adanya. Makanya minimal ada suatu kebenaran yang bisa diungkap gitu. Bagaimana mungkin orang Kristen itu yang mana orang-orang ini mengatakan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu di abad 6 ya. Kemudian bisa dikatakan orang beriman di dalam kitab mereka. Nah itu. Jadi kalau nggak paham ya nanti pelajari. Ini yang ngomong siapa ya? Suaranya. Hostnya yang ngomong. Iya, halo. Suaranya host. Kakak host. Suaranya. Halo. Jadiin moderator dong, host. Halo. Jadiin moderator dong. Kiamat. Halo. Iya. Ini saya mau tahu ini Al-Baqarah ayat 138 itu. Di sini nggak ada Islam. Hah? Enggak. Ada Islam, Kan Kiamat kan tahu dari mana nujulnya itu gitu kan. Saya Kristen. Ya udah, kalau Kristen nggak usah dibahas. Ya udah, Enggak. dibawa dulu Bang ya. Aku kasih tau Nanti kitabnya Bang aja, ya. bro. Iya, maksudnya saya mau naik kiamat gitu. Ada nyambungnya ke hadis enggak itu ayatnya itu gitu kan, karena berbicara Gini aja mengenai bro. Kita nggak ada. Aduh ya ampun. ya enggak. Kamu Bentar, kalau aku mau naikin cari apa ya? tahu Aku asbabun naikin nuzul. Bang Ardi Iya. dibawa dulu ya. Aku naikin teman-teman Islam dulu ya. Gini, Bentar ya. aku kasih tau kitabnya, nanti kamu cari ya ini. Biarin aja. Kalau kamu mau cari asbabun nuzul, nih download kitabnya ini. Imam Asyuti Asbabun Nuzul. Ya, nanti di sini bisa ini nanti ke hadisnya dan Masih seterusnya. banyak yang dibawa nih, sabar yang dibawa gantian ya. Abang Islam dan. Tolol Yesus ngentot anjing. Aduh, Hujat lagi dong Pak. Aduh, biar lagi Bang. sekelas begini deh. Cuma mau bilang gitu. Cuman mau bilang gitu doang. Iya, ini live kok, ada sebenarnya live guys. Aduh, Aku naikin lagi senang ntar. kalau dengar hujatan begitu tuh. Host jadi moderator. Gimana? Halo, Sebentar Kakak Lena. Aku Mana aku si dulu Cemplok moderator udah yang lain. mengingat nanti. Cemplok, pagi Pak. Cemplok kamu jangan bawa Selamat Nabi ya. pagi Bapak. Cemplok, ya. Cemplok kamu jangan bawa Aduh Nabi ya. Pak, Pak.
dibilang Lu selamat bisa pagi itu disamperin nggak sama diingat saya, gitu. bisa kamu ya. Tadi yang barusan Kenapa, Pak? ngata-ngatain Tuhan saya gimana itu? Tadi yang barusan ngatain Tuhan saya gimana? Anda jangan melihat Siapa sebelah yang mata ngata-ngatain dong. Tuhan? Barusan sebelum Itu Bapak kayak tadi barusan saya loh. Sebelum Bapak Lu, tadi nggak mendengar. Tuhan kamu, iya Tuhan kamu siapa sih sebenarnya? Ini, Gitu Pak. saya pengen nanya. Pak, Enggak, ya, Tuh. Ya, itu diskusi aja, diskusi lu, aja. saya tunjukin. Tadi Pak Cemplok itu narasinya kan Iya, gini. Ini saya loh, Pak. sama si Cemplo ini ya. Ini Pak, si Cemplo ini kurang ajar. Lu Ustaz udah bawa Ahmad 2235. aku, Pak. Iya, Ini kurang si ajar. Cemplo. Pak Cemplok nggak kurang ajar. Kalau guru kamu juga nggak kurang ajar. Bapak itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Umatnya juga untuk yang buta huruf. Kamu itu jangan so tahu, jangan Jangan sebelah fitnah. mata dong, Kamu Pak. itu. Bapak seorang kurang ajar. Ini si Tadi yang Cemplo sebelum ini Bapak ngatain kurang Tuhan saya ajar. kurang ajar nggak? Oh, Yang sebelum emangnya sebelum jelas. Bapak ngatain Tuhan saya kurang ajar nggak? Coba Lihat dulu. nih, Yang ini ngatain Tuhan saya saya lihat kurang ajar kamu nggak? itu. Turunin aja mas, apa? Siapa? Nggak mau Islamnya panas semua. Kurang ajar emang ini si Cemplo. Enak banget Enggak, sama enggak, orang enggak, kurang enggak. ajar. Terus yang Kurang ucapin saya ajar. kurang ajar nggak? Naikin pelan-pelan. Nah, Sebelah mana Yang, sih yang, mandangnya? yang mau diskusi naik dong, aku sabar. Aku naikin pelan-pelan semua nih. Oh Cemplok juga tadi dia nggak salah kan memang kenyataannya baginda kalian itu kan memang buta huruf ngakunya. Ya seharusnya orang Islam itu harus pakai standar nabinya. Jangan Zulkifli itu tahunya cuma ini keluar-keluar ini. Jangan monolog, Pok Cemplok. Iya, iya. Oh iya. Jangan ya. Aman-aman lah. Kita mesti aman-aman. Mesti mereka ini mesti dikulitin sampai akhir zaman. Jangan malah Jadi kita kalau kena mau- itu urusan Kalau hukum mau ngapain. diskusi tadi kan enak. Siapa yang mau Iya. diskusi biar dikasih timer. Yang naik Jangan model nyerocos nggak jelas kayak tadi nggak yang seru naik nggak model berilmu. proces gitu langsung turunin aja host. Mau ngomong Ayo ngajar atau apa etikanya ya. Iya malas dengernya. Ya, Aku Selamat tadi siang, Bang padahal mau Erwin. tidur loh. Bayi bilang sore. ini Zulkifli gitu. Aku juga baru bangun, aku dijambak hostnya tadi. Bang Aku Erwin, baru selesai Islam baca-baca Kristen. terus aku matiin laptop, ku hidupin Yaudah, lagi. ya. Bang Erwin, Islam Kristen. Bang Erwin, Aku juga aku yang salah. Islam Kristen bang. Suaranya. 1, 2, 3, turunin aja kalau misalnya suara. Islam. Oh, silakan bang. Apa yang mau disampaikan bang? Selamat siang, Kiamat Iya, semuanya. Selamat siang. Begini, kita nggak usah ribu-ribu di sini, kita santun. Yang saya begini, kalau saya bahas masalah Yesus itu harus tahu harus tahu ajarannya atau kitabnya kan begitu. Misalnya nih, Yesus disalib begini, menyebutkan terus pasti Kiamat kan bilang di mana kitabnya itu, di mana, coba bacakan, kan begitu. Kalau saya ngomong ini kan ngalur ngidul Kiamat, artinya nggak ada. Terus kan bisa langsung Anda tunjukkan ayatnya ini terus dibacakan selesai. Terus Betul. Nah sekarang Quran kan juga sama Pak. Quran kan sudah ada terjemahannya. Apakah terjemahannya salah? Juga tidak. Sekarang gini Pak Kiamat, maaf, kalau saya bahas salah nanti terjemahan itu, tentu kan kalian protes. Sama Al-Quran juga begitu. Kalau Kiamat membacakan begitu, nanti bagaimanapun tetap itu menjadi pembahasan yang jalannya tuh tidak kena. Sama saya misalnya membahas, ini terus Kiamat bilang mana baca teks aslinya. Gini loh Pak, Pikiran- gini, kalau Bapak misalkan tanya Alkitab sama saya, terus ada terjemahan yang salah, saya pasti tunjukkan, oh ini loh salah, saya pasti tunjukkan dari sumbernya sekian-sekian. Nah sama seperti di Muslim juga gitu, kalau misalkan salah silakan Anda tunjukkan gitu loh. Bukan berarti kemudian orang Kristen nggak boleh bahas Quran karena memang harus terlebih dahulu baca Arabnya, sedangkan kalian bisa aja langsung baca Indonesianya asal tafsir sendiri. Sedangkan saya Pak, saya kalau tafsir saya tunjukkan buku tafsirnya, misalkan At-Tabari, Qurtubi, langsung Ibnu Katsir saya tunjukin ini loh tafsirnya itu begini, menurut para ahlinya itu begini. Nah sedangkan kalau Islam langsung tafsir saya jidatnya, nggak pakai paham tafsir mana-mana. Yang begini kan nggak fair. Nah, makanya kayak saya tadi menjelaskan Al-Buruj ayat 4 sampai 8 itu. Saya tunjukkan tadi dari Sirah Nabawiyah Ibnu Hisyam. Mana ada saya menyimpulkan sendiri. Kan gitu Pak perbedaannya. Jadi sebetulnya itu hanya akal-akalan untuk menghindari kalau kaidahnya itu seperti apa. Itu loh Pak. Sebenarnya kalau Bapak mau belajar, Bapak mau cari tahu, sebenarnya jelas kok dari sejarahnya mana yang merupakan kitab kumpulan dongeng-dongeng yang kemudian dijadikan agama yang berpolitik, mana yang kemudian primer dari suatu agama ini yang merupakan kebenaran. Itu terang benderang. Gini Kiamat, arahnya saya itu bicara Kiamat tuh saya sangat memahami benar. Maksud saya tuh begini, Kiamat tadi kan mana
Apa artinya buktinya? Nah, yang maksudnya si Juma tadi itu begini. Juma itu nggak bisa, Pak. Bapak suruh dia baca Arab, dia baca. Tapi kemudian dia juga baca terjemahan. Arab yang mana, Pak? Mau dibacain? Saya mau baca Al-Quran sampai kata pun mereka nggak bakalan terima. Emang mereka itu memang ini nggak memiliki kebenaran gitu loh. Mereka nyuruh baca. Orang seharusnya standar mereka itu harus nabinya sendiri bisa baca nggak? Saya bisa gitu. Terus kalau saya bisa baca Al-Quran sampai katam, terus untuk apa? Kalau nggak tahu arti dan maknanya itu untuk apa? Sama aja kayak mereka kan. Saya juga kalau masalah baca saya bisa, masalah nulis Arab saya bisa. Terus untuk apa kalau udah bisa gitu? Terus memiliki iman tidak? Coba saya rasa nggak usah standar janda deh, Pak. Nggak usah membawa hal sesuatu yang gimana gitu. Kita juga paham kok sebenarnya. Begini, saya membahas standar janda gitu, Pak. Kita semua paham. Tadi kan Kiamat menuntut apa yang saya bicarakan masalah Yesus dan ini. Tolong. Si Zulkifli pengen kita baca Kiamat baca. Saya bilang dia seharusnya standarnya harus nabinya yang nggak bisa baca tulis. Nabinya sendiri juga kan nggak bisa baca tulis itu, tapi dia memang nggak maunya kayak ngemis orang mau belajar gerengek. Ayo, itu tuh manggil ustadz itu bahasa sindiran. Kita juga tahu itu pakai bahasa sindiran dia. Ini santai. Ini Pak Erwin ini saya kasih tahu dulu ya awal mulanya ini seperti apa. Karena si Juma tadi mengklaim gini, kalian ngapain pakai bawa ayat? Itu kan dari Islam katanya. Kalian pakai nomor aja, itulah kata dia. Terus akhirnya saya katakan kepada dia, kalian Islam juga, kenapa menggunakan kata Allah? Karena sebelum ada Islam, kata Allah itu sudah digunakan. Itu saya kasih ayatnya juga ada, dasarnya juga ada. Jadi yang klaim pertama kali itu Juma. Terus dia langsung ke Oke, gimana? Juma kita hilangkan. Oke, gini, maksud saya tuh begini loh, Bu. Begini loh, Mbak. Saya ini misalnya menjelaskan Yesus begini. Nah, terus kan Anda, Ibu atau juga Kiamat, mana buktinya? Lu bisa nggak baca ngetek anunya kan gitu. Nah, menguatkan itu terus membaca. Sama tadi Kiamat itu harus bisa membaca Al-Quran. Jadi tidak bertubrukan orang mau membahas. Gini, Pak. Sekarang gini, udah apa standar orang mengerti kitab itu harus tahu bahasa asli. Itu standarnya dari mana? Itu standarnya dari mana? Saya tanya. Kalau tidak itu, Anda mengerti nggak? Sekarang saya tanya Anda begini. Anda mengerti nggak sekiranya Al-Quran itu nggak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bahasa yang Anda mengerti? Anda mengerti nggak bahasa Arab? Sekarang kalau biar saya uji. Anda ngerti? Biar saya uji. Saya uji nanti. Zulkifli aja nggak bisa kok, Pak Erwin. Sini gini biar aku aja sabar. Jadi gini loh Pak Erwin, Zulkifli aja nggak bisa bahasa Arab. Dia tuh masih baca terjemahan. Dia tuh umat terjemahan. Kalau Anda mau hitung di Indonesia orang yang bisa baca Arab kemudian ngerti terjemahannya itu cuma berapa persen, Pak? Kurang dari 5% saya jamin. Jangan mengikuti yang gitu banyak. Loh. Anda itu kan membahas Al-Quran, membahas Kenapa ketika saya bahas Al-Quran, saya bacakan, lalu saya pertanyakan, justru saya harus membaca dulu. Kemudian saya kan ujungnya juga baca terjemahan. Saya sekarang ini lagi belajar Arab, Pak. Saya sekarang ini lagi belajar bahasa Arab. Iya, makanya tunggu aja. Nanti kalau saya udah bisa baca Arab, mau nyuruh apa lagi? Kalian sebentar, suruh saya bisa menerjemahkan. Kalau saya sebentar ya, Pak Erwin tadi kamu mengatakan standarnya bisa mengerti Quran itu harus bisa bahasa Arab. Kalau saya tunjukkan satu ayat, Anda bisa nggak bahasa Arabnya? Biar saya tunjukkan, Anda juga harus membuktikan diri Anda juga itu bisa bahasa Arab. Dan kalau Anda juga nggak bisa membuktikan Anda bisa berbahasa Arab, jangan sok ngajarin orang, ya. Benar. Itu semua ini menggunakan terjemahan. Bahkan Islam di Indonesia ini juga menggunakan terjemahan. Kalau nggak ngerti, itu harus Anda akui. Bisa tunjukkan satu ayat, Anda bisa nggak baca Arabnya, atau Anda bisa mengarabkannya? Sekarang bagaimana? Disampaikan tidak akan sampai kiamat itu tidak. Kiamat tunjukin ini, biar dia bisa baca Arabnya. Kalau memang standar dia mengerti Quran itu harus bisa berbahasa Arab dulu. Mau nggak? Saya uji nih. Kalau cuma baca, anak kecil juga bisa baca. Terjemahkan. Belum tentu. Nah, terjemahan ke Arab. Bisa nggak? Bingung gini. Karena aku tuh bisa bingung. nggak Pak Erwin, jujur aja. Pak Erwin bisa nggak menerjemahkan Arab ke Indonesia? Ini bulan puasa. Lillahi ta'ala. Nggak usah, nggak ada hubungannya ke bulan puasa. Bisa nggak Pak? Justru karena bulan puasa Bapak itu berbohong atau nggak? Bapak bisa nggak sih sebenarnya ketika Bapak mengatakan standar orang itu bisa mengerti mengerti kitabnya itu harus tahu. Misalnya Al-Quran harus tahu bahasa Arab. Bapak bisa nggak bahasa Arab dan Bapak terjemahin sendiri tanpa Bapak membaca terjemahan?
Sekarang saya mau tanya. Bisa nggak, Pak? Baca kitab aslinya Injil. Bisa tidak? Jawab A, iya, B, tidak. Coba Bapak bisa nggak? Tolong tegas. Bahasa Kalau Injil. Bapak nggak bisa, kalau Bapak nggak bisa, jangan menasehati orang. Pak, ini bulan puasa, Pak. Saya tanya Bapak bisa atau nggak usah muter-muter ke sana kemari. Bisa atau tidak? Coba jawab dulu. Yang lama. Bisa Bahasa nggak? bahasa apa itu? Saya tanya bisa atau tidak, Pak. Kenapa, Tanya bisa nggak Jawab bahasa nih. Injil? Bisa nggak? Bisa Enggak. nggak? Anda saya tanya. Nggak bisa, Anda yang saya nggak bisa memberikan bahasa argumentasi Ibrani seperti itu, Yunani kan? nggak bisa. Bisa nggak Nggak sih? bisa. Bapak ini bulan puasa kok nggak mau jujur ya, Nggak, Pak? biar dia seneng aja dulu, nggak bisa bahasa Ibrani Yunani Pak. Sekarang Iya, Bapak bisa nggak nggak bisa. bahasa Arab Bapak bisa nggak menerjemahkan? bahasa Arab? Bisa? Itu mencari Kalau alasan. cuman baca Bapak doang bisa Pak, nggak? anak kecil Gitu juga loh. bisa. Wassalamualaikum. Itu akal-akalan Islam sebetulnya. Nggak usah Kalian ini nasihatin untuk deh. menolak berdebat dengan saya, itu gitu caranya. Tapi kalau sama Kristen-Kristen yang awam yang nggak ngerti tentang Quran, cuma pertanyaan sepele dijawab. Kalau sama aku langsung nyungsep. Gitu loh, karena bukuku itu ratusan. Aku tuh ratusan Pak baca buku Islam itu. Itu Jangan ada dikira sepele. Jadi kalian mau topik apa? Saya langsung siap. Mau topik apa? Bawa ada- aja udah. Jangankan Mas, satu Mas, orang itu tadi ada saya Bu. bilang tiga ini turunkan biar nanti berempat sayanya sendiri gitu, biar hostnya aja yang atur waktu. Nggak apa-apa. Justru kalau saya itu otak kalian berempat, otak 4 Islam sama saya itu nggak apa-apa. Cuma itu buktinya. Gitu. Saya malah khawatir kalau tadi Zulkifli sendiri itu gitu ngelak-ngelak. Tapi kalau dia ada temennya, dia nggak bakal kayak ini gitu. penjelasannya Kiamat biar gak didengarkan sama orang-orang Islam lainnya. Zulkifli naik itu ini cuman kayak nggak ini supaya orang-orang Islam nggak mendengarkan penjelasan Kiamat itu. Saya lihat itu seperti itu dari tadi. Ya memang. Jadi itu Kok cemplok. gak niat sharing atau berdebat. Zulkifli itu gak niat. Setiap Iya. Kiamat ngomong dia mau lebih besar ininya. Itu apa batotnya. Saya lihat seperti itu. Memang dia itu tidak butuh kebenaran. Cuma butuhnya keluar berotak liar. Ya, Pak Erwin, nggak usah Bapak naik ke sini Pak, nggak usah standar janda, nggak usah memberikan sesuatu argumentasi yang Bapak sendiri pun nggak bisa untuk mempertanggungjawabkan itu gitu loh. Ibu Bapak juga kan puasa, Bapak juga orang tua gitu loh. Seharusnya orang tua itu memberikan sesuatu yang yang bisa kita itu terima anak-anak muda gitu. Bapak ngomong aja Bapak nggak konsisten kok. Saya tanya Bapak nggak bisa jawab, ini gimana sih Pak gitu loh. Saya bilang saya dengan santun. Nah, saya mau Iya, saya kan juga santun ngomongnya. Terus saya tanya, Bapak dari tadi nanya udah dijawab. Ketika saya nanya, Bapak bisa Arab nggak? Bapak nggak bisa jawab, ini gimana? sama sampean kalau saya menekankan ke situ bisa nggak Nggak baca? bisa, saya nggak bisa. Saya nggak bisa. Bapak bisa Arab? Saya bisa Pak, saya bisa baca tulis Arab. Saya bisa. Saya nggak Saya bisa, bisa Pak. baca Saya nggak tulis. bisa. Saya nggak bisa. Saya bisa Karena Pak. Terus Alkitab mau itu- ngapain kalau saya yang bagian baca terus Kiamat yang bagian jelaskan? Gimana? Ayo. Mat, saya mau bicara sama Kiamat Ini karena loh, Pak. Iya sama sama aja. Islam. Saya bagian yang membaca Arabnya atau yang menulis Arabnya. Kiamat yang menjelaskan. Gimana? Ayo. Ini, Kan sama gitu boleh. Ibu itu ngaur kebencian aja yang ditanamkan. Bapak juga Pak, kebencian yang Bapak Pak, ngomong, Pak. makanya Bapak ngomong seperti itu. Bapak itu seharusnya lihat diri Bapak diri sendiri. Bapak sadar diri, Pak. Ketika Bapak naik, Bapak itu kan tadi memojokkan orang. Loh, awalnya saya mau Iya, serius, Bapak itu memojokkan orang. Bapak nggak sadar kan? Ya nggak sadar, Pak, karena itu diri Bapak sendiri, orang lain yang menilai. tadi itu saya ngomong begini loh. Misalnya Udah saya lah, nggak usah bahas gini. Yaudah, baik, Jadi baik. Bapak naik ke atas mau ngapain? Bapak mau nanya tentang Baik, Kristen baik. atau mau debat? Kenapa? udah. Gini aja Pak Erwin gini lah, saya bilang saya itu nggak bisa baca Arab, tapi saya ini lagi proses belajar. Tapi kalau seandainya kemauan teman-teman atau debater Muslim itu suruh saya baca, itu sama aja kalian itu sebetulnya nggak mau debat sama saya. Itu loh, itu hanya alasan doang, alibi. alasan. Saya yang Hanya bisa baca alibi. Arab, ngapain? Tetap aja kita Iya. lain. Seharusnya buat orang-orang Islam standar mereka harusnya nabinya yang bisa baca tulis itu seperti itu. Mana nih hostnya nih? Kalian moderator tuh. Mungkin moderator. Udah Hostnya nih, bahasa. hostnya. Udahlah, Pak Erwin, yang penting nggak usah deh dibahas gitu loh. Jadi seakan-akan kita tuh mengkeroyok Bapak, padahal kita tuh tadi nggak dibahas sesuatu yang faedah gitu loh. Nggak ada kok, dia tuh bahas sesuatu yang faedah. Ya, Udah, dan gini loh, begini doang. kalau Cuma mau disoalkan memang- bahasa aja dari tadi aku lihat sih. Iya, mempersoalkan begini doang apa sih gitu loh. Gini loh, jangan mau ke doktrin sesuatu yang gimana ya. Pak, kita juga belajar bahasa Inggris atau bahasa apapun. Ketika kita belajar Inggris atau Arab atau apapun itu, pasti kita tuh harus butuh terjemahan bahasa Indonesia. Karena kita itu tahu bahasa Indonesia dulu gitu loh. Kita memahami suatu bahasa asing itu tahu ketika bahasa asing itu udah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Makanya kita pahami itu gitu loh. Ya kalau misalnya tadi Pak, kamu nggak tahu, kamu belajar bahasa asing, kamu nggak tahu terjemahannya itu di bahasa kamu, ya kamu nggak bakal ngerti gitu loh. Kita bernyanyi itu apa dulu yang kita harus tahu, Mbak? Apa? Kita bernyanyi misalnya kita bernyanyi. udah nggak nyambung, nggak Apa nyambung. sih Pak? Pak Ya, udahlah. gini, Kalian gini. seperti ini nggak usah.
Gini. Gimana nih? Mau lanjut atau jelasin gimana ya? nih? Persoalan bahasa aja diperdebatkan ini gimana sih? Memangnya bahasa itu nggak bisa diterjemahkan ya? Iya. Masa diskusi bahasannya begini, nanti bahasannya revisi lah, bahasannya begini. Aduh Pak, udahlah nggak usah bahas-bahas begini, anfaedah. Udah, kalau Bapak mau nanya Kristen, silakan gitu loh. Atau kalau Bapak mau debat, dikasih timer, gitu aja udah simpel. Gak usah mempermasalahkan bahasa lah inilah. Mohon maaf. Bahasa itu Bang bisa diterjemahkan ke berbagai bahasa. Betul Bang. Bahkan jadi bahasa daerah pun bisa. Menguatkan. Deh, gini aja Pak Erwin, saya tutup kesimpulan. Islam polemikus di TikTok ini memang nggak bermutu, gitu aja deh, selesai. Jadi memang udahlah, kalian semua itu memang nggak mau ketemu saya. Mana yang naik dong, yang Islam yang bermutu. Iya. Kalau cuman modal coba ketik satu. Gitu. Yang kirim yang permintaan. Yang kirim permintaan ketik satu dong. Nggak bermutu, semua Islam nggak bermutu. Kenapa Anda tidak mendatangi ketik satu yang kirim permintaan, ketik satu dulu. Ayo, ke kantor agama itu datang. Sherlock. Oke, Sherlock coba. Bang, gantiin dulu Bang, aku naikin Sherlock mana? Sherlock ini Kristen naikin Sherlock. Itu yang Kristen yang Islam dulu, sabar. Yang Islam kalau gitu. Islam dong naik. Baca Al-Quran. Ketik satu dong yang kirim permintaan. Gua bingung nih, banyak nih soalnya. Mana dinaikin? Baca Arabnya orang Arabnya ini udah diterjemahkan, udah dengan terjemahan yang baik. Kok kalian ini nggak percaya dengan ahli-ahlinya yang menerjemahkan yang memang fasih Arab? Kemudian orang Kristen debat suruh baca dulu Arabnya. Kenapa kalian ini nggak mutu? Yudi Siregar, Anda nggak ngerti. Kalau Islam itu nggak ngerti kaidahnya, lebih baik kalian tuh jangan jadi polemikus, jangan jadi mulut yang kurang ajar gitu loh, kayak Zulkifli, kayak si Endang Sunandar itu mana ngerti sama kaidahnya sendiri. Orang bodoh-bodoh gitu. Ada yang masuk sekolah aja nggak lulus. Oh, tiap minggu yang kirim permintaan nggak mau ketik nih, gimana sih? Banyak malap itu tiap minggu. Halah, Bas. Ganti pemainannya Erwin ini udah jelas. Ya sebentar, ganti pemain, sabar. Ganti pemain dulu. Mau alap tiap minggu. Nah itu kan ini mana ada ajarannya baik itu memuliakan mualaf itu kalau kotorannya bisa kau makan kau telan juga itu. Si Kaimana John Kristen Islam. Iya, ngapain Kaimana John Kristen Islam. Murtad aneh. Ketik dong si Kaimana John ketik Islam. Beragama hanya untuk memuliakan mualaf. Mualaf itu kalau bisa kotorannya dimakan ditelan sama mereka mah. Bok cemplok, hati-hati ini ya, monolog kalau itu tadi masih aman lah. Iya. Agak serem. Kepleset nanti tiba-tiba. Jandes Salemo Islam atau Kristen? Jandes Salemo Islam atau Kristen? Jandes Salemo. Aja nanti kalau ini kan di atas ditanyain nggak ini bisa diklik gitu. Nah, ya naik aja. Kita ini kejujuran mereka, Bro Arjuna. Naikkan aja nanti kita akan melihat dia jujur apa enggak gitu. Ini udah zaman yang canggih gini dituntut untuk jujur. Ya, mau berilmu tinggi, mau sehebat apapun dituntut untuk jujur. Iya. Islam Kristen. Kristen Pak. Kristen. Abang di bawah dulu ya, aku naikin Kristen sabar ya. Maaf. Ini Bro Arjuna dan teman-teman Kiamat dan lainnya saya turun dulu ya. Ada ini. Maaf ya. Tuhan memberkati, tetap semangat ya, jangan mudah berkecil hati. Ya, supaya iman kita dikuatkan terus ya. Tuhan memberkati. Bye-bye. Tuhan berkati, Pok Cemplok, hati-hati. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang. Itu ada Yudi Siregar kan. Salam sehat selalu buat Kiamat dan temannya semua, terutama host. Ya, salam sehat Pak. Ya, Pak Kiamat lagi. Ini Kiamat ini laki-laki atau perempuan ya? Wah. Ada pertanyaan. Sebentar. Bapak Islam nggak Pak? Pak, Bapak Islam. Saya Islam. Islam Pak. Muhammad itu suka sesama jenis ya? Jadi masalah itu yang jelas tidak, karena yang saya tahu istrinya juga banyak sih. Saya punya data Pak, Muhammad itu suka laki-laki. Data itu kita kaji lagi kepada para ulama. Betul. Ya, sahih. Ulama mengatakan sahih. Ya, ulama siapa ya? Ya Bapak, saya tunjukkan ya Pak ya datanya. Kalau Muhammad itu suka sesama jenis. Ya, Kiamat kenal nggak sama ulama itu? Loh, ini sudah diverifikasi oleh Kemenak kok. Pertanyaannya agama. Loh ya, saya nggak kenalan lah Pak. Ngapain saya kenalan sama ulama? Emang Pak kalau Jandes ini kenal diverifikasi sama Kemenak ya artinya sudah sahih. Gitu. Bapak nih, kenal aku tunjukin aja. Kenapa percaya? Coba jadi begini, kalau di kami ya gini banget sih.
kiamat ya kalau di kami. Sabar, Jadi sabar. Nabi Udah, aku itu, sabar serius. ya Nabi itu mewariskan ilmu Ini, dan ini, guru. Pak. Ini kan hadisnya sahih. Ya. Ini dari ensiklopedia hadis. Ini dibawa dari kepemimpinan Ya. Kementerian Agama. Ya, Ibnu Majah 1966. Ya. Hadisnya sahih. Ya. Sekarang Bapak Bunyinya baca ini, gimana Pak. itu hadisnya? Silakan Bapak baca. Oh itu terjemahannya ya? Iya, Bapak mau dari Arabnya doang, nggak mau baca terjemahan. Kalau nggak mau saya tunjukkan Arabnya kalau Anda bisa. Enggak. Ustadz Moja nggak bisa Jadi kok. gini. Ustadz Moja Jadi baca begini, terjemahan. Bang baca terjemahannya bang. Iya. Bang Jendes. Iya. Bang Jadi Jendes gini, baca mohon terjemahannya. maaf sebentar. Nggak bisa kan? Mohon maaf Nggak bisa sebentar. kan? Nah, Mohon maaf. Bang Jendes ini baca coba terjemahannya. bisa. Baca sebentar. Baca Ustadz yang Moja aslinya, nggak baca yang bisa. aslinya. Gini. Mohon maaf Nggak usah sebentar kaki ya. nggak usah kaki ya. Tadi kan Bapak tanya satu Bible atau cewek. Nah, Bible saya itu tunjukin. udah diambil dalam Bible bahasa itu Inggris baca ya. dulu. Terkadang diartikan lagi. Iya Gitu. Pak, Bapak baca. Di- Pak, Jandes, Iya. Jandes, baca. Mau baca nggak kamu? Mau baca nggak? Kamu malu Baca baca apa ini? Malu. Ini baca aja. Usama tergelincir. Nih baca. Gak usah malu. Kalian melihat kebenaran kok malu sih? Islam gimana sih kalian? Ngapain Hadisnya sahih. malu? Iya, Ngapain kalau nggak malu baca lah. Baca. Kalau yang malu itu seorang guru karena gini, Nabi itu mewariskan ilmu dan guru. Baca. Di Nabi sini itu dia Pak. mewariskan ilmu Pak. dan guru. Di sini Jadi kalau kita ada mau seorang belajar sama laki-laki guru yang benar, dia yang ngerti jatuh bahasa lalu Arabnya, meninggal. cara lihat Nah, artinya. Muhammad itu Gitu. menyingkirkan lukanya, Nabi lalu itu menyebut mewariskan darahnya ilmu dan membersihkan guru. yang bilang ke laki-laki, Nabi itu sekiranya mewariskan Usama ilmu adalah dan seorang guru. budak Jadi kalau belajar perempuan, itu sama guru yang saya aku ngerti. akan mendadani dan memakaikan Jangan gaun seperti untuknya sehingga ini. aku akan Oh my membuatnya god. laku. Makan siang Ini aja gimana sih, dulu. Pak? Ya, Mas. Kita makan siang yuk. Islam nggak berkualitas di Indonesia. Islam begini semua. Dasarnya itu Nabi Muhammad itu Islam nggak ada yang pintar mewariskan ya? ilmu dan Gini-gini guru. semua. Cari guru itu jangan kayak kamu Pak, Bapak, kiamat. Pak Jandes Islam nggak ada bisa mutu. baca bahasa Indonesia nggak Pak? Pak Bahasa Jandes. Indonesia bisa, Oh, bahasa coba Ambon, bacain, Kak, bahasa tolong, apa? Kak. Irian. Kak, buka coba Kak. Coba tolong bacain, saya mau pengen denger saya. Nggak bisa. Oh, dia nggak bisa baca. Ngapain Oh, dia ditanya? nggak bisa baca. Oh. Nggak bisa baca doang. Anak SD juga bisa baca Arab, tapi kan nggak bisa menerjemahkan gitu. Mau sampai orang-orang tua juga nggak bisa Dia menerjemahkan. bahasa Indonesia juga nggak bisa Jadi, baca. jadi gini loh, dalam Alkitab, Bible itu kan sudah turun dalam nggak Bible itu ngerti sudah bahasa Islam, Indonesia. naik kamu. Kenapa kalian Oh, suka udah orang mengartikannya guru kamu hobi? aja nggak ada ilmunya, apalagi kamu. Turun. Nggak ada ilmunya. Islam Ya, kalau inilah begitu, mahal. Islam Kalau Islam ketemu Islam. aku jangan naik nyerocos doang, nggak ngerti apa-apa. Ustadzmu aja suruh naik sini ku keramasin. Zulkifli kabur. Islam yang bocor-bocor naik. Coba ini Yudi Siregar nih ngomong. Dari tadi minta naik. Halo Pak Yudi Siregar. Selamat siang. Siregar open mic. Aduh, yang Yudi Siregar open minta mic. naik. Di bawah dia tadi minta naik nomor 1. Tiba naik. Kamu ngomong. Iya toh? Open mic. Yudi Siregar open mic. Waduh. Nggak open mic nih. Ini parah nih. Ini parah semua. Naikin pemburu radikal aja. Kok turun? Gak ada yang bisa baca Arab. Jalri Bes, silakan. Jalri Bes. Selamat sore, selamat pagi, selamat siang. Sorry bang, pemburu radikal sebentar. Aku sapa dulu. Jalri Bes, Yagian Kristen Islam. Ada si Jelries. Jalri Bes ya, Siagian. Silakan bang. Ribet, pakai kau. Loh, kok naik? Kayaknya apa jadi naik? Ada. Turunin aja itu. Nggak ini dia. Ibu-ibunya nggak tahu. Dia naik. Ya, silakan pemburu radikal. Acara apa ini kita siang ini? Nah, kok baik lompat? Waduh, kok pada hilang nih? Gimana? Be, kenapa lompat Be? Tadi Kenapa gua mau ini, naik karena ngelihat ada cewek. Pas udah naik cewek kabur. Nggak kabur. Bapak ini pikirannya cewek mulu, Pak. Kayak junjungan Bapak ini Bapak. Islam ya? Jangan tersangkan mulu Pak. Ada. Agamanya masih Islam, Pak. Kebetulan aku hapus moderator yang lain ya. Cepat. Agamanya Masih masih Islam. dong. Lanjut. Pemburu radikal Bapak, silakan. tadi saya tertarik loh ketika Bapak bahas cewek. Bapak tahu nggak Baginda ngeliat anak umur 2 tahun terus dia punya hasrat itu gimana menurut Bapak? Nggak tahu saya itu. Nggak tahu. Kali ini dengar. Baginda ngeliat anak umur 2 tahun terus langsung direncanakan Pak pernikahan. Nih aku tunjukin ya.
Nih, Saya mau ada pertanyaan buat kamu Kiamat. sabar, aku baru mau. Enggak, kalau itu saya sudah sering. Saya mau kasih kamu Oh, pertanyaan. enggak. Banyak yang nggak tahu, Pak. Kan banyak Islam yang dibodohin sama ustadz-ustadz. Oh ya, Ya kan? saya tahu itu dinikahi umur 9 tahun, saya tahu itu. Ya. Ini saya tunjukkan kitabnya Salah, nih. bukan itu. Ya. Nih. Musnad Imam Ahmad, ya. Jadi dua-dua. Bapak pernah baca? Nggak pernah. Ustadzmu aja nggak pernah kok. Ustadzmu aja belajar sama saya. Tapi saya nggak bisa baca Arab. Saya Tapi mau kalau berdebat sama kamu, kalau tapi kamu teorinya gimana, saya ngerti. enggak. Kamu kalau nggak pakai Yang komputer, kurang nggak pakai Islam, itu, kamu saya nggak bisa ajarin apa-apa. Islamnya. Tutup itu, yuk. Kita berdebat, tapi Ini kamu Pak, nggak usah lihat. pakai itu. Muhammad itu melihat Ummu Habibah binti Abbas setelah melewati usia di atas Kamu bayi yang berdebatnya satu. cuma ngandelin laptop sih. Loh. Ngandelin otak dong, nggak usah pakai laptop. Kalau Aduh, yakin kalau dengan cuma otaknya. otak nggak ada data percuma, Pak. Iya, makanya kamu pintar. Percuma. Jadi kalau saya nunjukin data. Jadi ini Kamu nggak bisa bayi kalau apa-apa, lepas kamu satu nggak ada kan kira-kira laptop. 2 tahun. Nah, lalu Muhammad itu mengatakan dia ini mau mengawini anak ini nanti ketika anak sudah kecil juga bisa Ini kok baca kalau ada bisa, Pak, laptop. lihat anak kecil 2 tahun kemudian udah punya hasrat, ini gimana ini? Ini hadisnya sahih ya? Nah, hadisnya Iya. sahih, sahih. Nggak usah pakai Iya. laptop. Kamu bisa Bisa, nggak? Pak. Saya mau ngetes otak kamu, yuk. Apa mau ngetes otak? Tapi kalau nggak ada data kan percuma, cuma ngomong doang. Ya kalau data semua anak kecil juga bisa baca. Ya nggak bisa, Anak anak kecil juga kecil nggak bisa bisa, Pak, ngumpulin data ratusan buku. Kalau Bapak emang tanpa udah data baca bisa berapa buku? ngarang-ngarang bang pemburu radikal, bisa ngarang-ngarang, bisa jatuhnya asumsi. Anak saya yang SD juga bisa ngoceh kayak Kiamat ini. Kalau Ya, kalau anak Anda SD berarti lebih pintar, Pak, dari Zulkifli. Zulkifli aja nggak ada literaturnya. Ustaz Anda aja yang udah bertahun-tahun ngajar ngaji aja nggak ada literatur, Pak. Anak Anda lebih pintar dong. Gua mau pakai laptop, saya mau tes otak kamu tanpa laptop kayak apa? Ayo. Berarti Mana mau ngarang-ngarang bebas nih Ya, tanpa cek data bang lah. pemburu radikal. Ya enggak, banyak yang bilang begini loh. Arjuna kata orang itu si Kiamat itu kalau nggak pakai laptop emang dia bisa apa? Nah itu otaknya itu nggak cuma tahunya baca Bukan aja. Jadi ngarang-ngarang jatuhnya pemburu radikal. Itu Ya udah, ya, Pak. Ya udah, aku pengen, aku tertantang loh kalau mau dites begini. Silakan, Pak. Dites aja, Pak. Ya tes aku. Apa? oh, saya mau ngetes kamu tapi kita berdebat jangan ribut. Jangan ribut, berdebat sehat, santai, diskusi. Kalau Oke. ribut malas nambah dosa. Ya terus. Tidak ada. Yang mau saya Ya. tanyakan itu cuma sebenarnya simpel ya, bukan menghujat atau apa ya. Masalah yang apa namanya? Kebangkitan yang hari ketiga itu. Ya kan? Yesus itu bangkit dengan tubuh apa? Itu saya penasaran. Saya bukan mau berdebat tapi mau benar-benar bertanya. Tapi kamu jawab saya dengan suatu hikmat, dengan kecerdasan kamu, jangan ngandelin laptop. Iya. Tubuh jasmani yang mulia. Maksud kamu yang jasmani yang mulia itu yang seperti apa? Coba jelasin. Iya, tubuh jasmani yang mulia, tubuh kemuliaan. Itu yang naik ke atas surga. Iya, masih ketika bertemu dengan murid-muridnya masih ada lubangnya dan itu sebagai tanda gitu kalau dia memang betul-betul disalib. Dan itu disaksikan oleh para murid. Makanya murid-murid pun kan juga menuliskan Berarti itu di dengan dalam berarti dengan tubuh yang berlubang itu. dengan tangan dengan apa di lambungnya juga. Ya. Terus Berarti dia belum mati kalau begitu namanya. belum mati kan, itu dicek itu. Ketika diturunkan jam 6 itu kan sama tentara dicek. Memang betul-betul mati. Bahkan sejarawan Flavius Josephus, Anda bisa cek di Sefaria, Anda ketik di search-nya itu 3 April. Jadi Yahudi itu sumber kitab-kitab Yahudi ya. Anda bisa cek di Sefaria itu. Jadi orang-orang Yahudi ini sangat benci dengan kekristenan, Pak. Sampai-sampai yang menurut mereka Yesus Kristus yang disalib ini, yang menurut mereka ini betul-betul syukurin. Nah, makanya sama mereka ini ditaruh di situ. Justru sejarawan atau musuh-musuh dari kekristenan inilah yang membuktikan. Makanya ada 18 catatan sejarah kalau Yesus Kristus itu disalib. Bahkan sejarawan terbesar Yahudi, yakni Flavius Josephus, itu mengatakan Yesus itu bangkit pada hari yang ketiga. Jadi kalau kemudian di abad ketiga ada yang namanya kaum Basiledes ini mengatakan Yesus itu diserupakan. Kemudian abad 7 ada kitab kumpulan dongeng-dongeng yang mengatakan diserupakan juga. Yaitu kan urusan kalian yang percaya dongeng. Orang musuh kekristenan aja di abad 1 aja mengatakan Yesus itu disalib kok bangkit. Masa yang bangkit Yudas Iskariot? Kok yang ngawak? Enggak, Berarti secara orang di Quranmu aja, Pak. Di Quranmu Al-Burud ayat 4-8. Di situ Santo Aretas, orang-orang Kristen ajaran itu dibunuh. Mereka itu punya doktrinnya itu Trinitas. Mereka itu percaya Yesus itu Tuhan. Lalu dikatakan apa? Orang-orang beriman loh. Orang imannya mereka ini sama Yesus Kristus, Allah Tritunggal.
kok bisa kemudian dicomot di dalam Islam? Orang kalau Anda orang beriman itu orang mukmin ya. Orang beriman itu apa? Di dalam surah 64 At-Takabun ayat 2 ada orang kafir, ada orang mukmin. Orang mukmin ini masuk surga. Masa kemudian di Quran Anda orang Kristen masuk surga, surganya Islam, surga lendir. Yaitu bertentangan dengan Matius 22 ayat 28 sampai 30. Di surga itu nggak ada Pak memecah perawan seperti di surah 55 ayat 35 sampai 36. Nggak ada. Jadi sekaligus ajaran Islam ini adalah ajaran setan, kemudian Islam ini berusaha untuk numpang kekristenan, ya. Anda bisa cek itu sejarahnya. Sedangkan kekristenan ini sudah punya landasan sejarahnya sendiri. Yesus ini sudah terbukti sebagai Mesias. Dia ini sudah dinubuatkan 600 ayat, sudah clear dia ini bangkit membuktikan keilahiannya. Apa yang dimaksud dengan Matius 10? Lalu Anda sebagai enggak, saya mau tanya yang dimaksud dengan Matius 10:34 itu apa? Anda kan yatim piatu, Anda itu cuma punya Muhammad, Anda nggak kenal sama Allah. Ya kan, Anda cuma sampai di tahap mengkultuskan Muhammad, saya pengen membuktikan, ya kan? Kamu tanpa laptop tahu nggak? Semua ini ditentang oleh Yesus Kristus, ditentang oleh Alkitab, justru sama Islam ini dilakukan. Makanya Islam ini adalah bidat dari kekristenan. Iya, Matius 10:34 itu tentang apa maksudnya? Coba Anda bacakan. Ya. Kamu nggak hafal isi Alkitab kamu, apa bukan laptop dulu kamu mau? Kristen bukan umat hafalan seperti itu. Bukan umat hafalan. Ustaz aja nggak benar yang dibilang. Berarti benar yang dibilang orang. Kamu kalau nggak membaca laptop kamu nggak tahu apa-apa kiamat ya. Sejak kapan orang Kristen bukan umat hafal? Nggak apa-apa, rendahkan terus. Saya anak gini loh Islam. Kalian itu nggak apa-apa, rendahkan terus saya. Saya tuh nggak pernah merasa rendah kok. Gitu ya. Iya, saya bukan masalah kalian itu nggak kenal saya. ingin Ini loh, membuktikan Pak. ucapan orang-orang Kenapa di saya itu nggak sana. tersinggung? Karena kalian itu nggak kenal saya. Kalau kalian kenal saya, kalian itu ngefans sama saya. Gitu. Ya, kalian itu nggak kenal aja. Kalau kamu cari Makanya, kasih, ya udah nggak nggak apa-apa. Lanjutkan. Nah, rendahkan terus aja. Saya tuh nggak merasa rendah. Karena Anda itu nggak kenal Standar saya. cerdas itu, Bapak standar cerdas itu bukan dari Ya, dia kalau baca bisa laptop sanggup anak saya juga menghafal. tahu. Bukan, Itu masalahnya. bukan. Menghafal itu yang paling Cerdas susah. itu bukan hafalan, bukan. Itu bukan gaya orang Kristen ya. Enggak, Jadi kamu jangan harus mengakui dibawa-bawa. dulu cuma satu. Nanti saya akan ganti materi. Kamu harus akui satu. Kalau kamu tanpa laptop kamu nggak tahu apa-apa. Bukan tanpa laptop nggak tahu apa-apa. Pertanyaan kamu aja kamu nggak tahu. Kamu kan tadi mau bertanya. Coba tanyakan. Iya, Apa jelas saya pertanyaan tahu. kamu? Iya, Apa jelas saya pertanyaan tahu kamu? dan saya tanya. Ya apa? Apa Pertanyaan kamu pertanyaannya? apa? Jadi kalau kamu sudah mengakui kamu tanpa Ya laptop nggak udah tahu pertanyaan apa-apa, Anda, saya akan ganti Pertanyaan kamu materinya. apa? Nggak usah Saya ganti, nggak usah lanjutin. ganti. Oke, Kamu tanya saya mau aja. lanjutin. Ya udah biarin saya ngomong dulu lah. Saya mau lanjutin yang tadi. Kok nggak kiamat. berkualitas ya Pak? Kiamat. Urgensi Bapak itu apa sih? Bapak itu mau apa sih? Mau saya ini bodoh gitu teman-teman Islam Ya gitu. 263 Terus orang di kemudian- sini harus kemudian tahu kalau seperti kamu saya gini tidak bodoh. membaca Orang laptop, Ustaz kamu mau nggak tahu mencet apa-apa. kok. Nggak Kami bisa. bukan umat Kamu tuh mau penghafa, suruh saya radikal. untuk gimana? Nggak bisa. Oke, kamu Kenapa? jelaskan saya satu ayat. Ya. Anda tadi kan minta Matius 10 ayat 35. Gimana sih lu gak ngerti sekali bahasa Ayat itu. 34. Ayat 34. Matius 10 ayat 34. Ya, Ya. nih ya, aku bacakan. Jangan kamu menyangka Kamu bahwa kan bacakan aku laptop, datang. kecil juga tahu. Loh, kan saya nggak ngapalin Kita kan Alkitab, bukan umat Pak. penghafa. Gimana sih lu dari tadi nih? Apa sih? Nggak jelas. Ya, kamu narasikan saja sesuai otakmu, nggak usah Bapak baca laptop deh. mau ketemu orang Kristen yang hafal semua Alkitab dari Kejadian sampai Iya, Wahyu. minimal begitu. Itu tebalnya 6 kali lipat Pak dari Al-Quran Pak. Alkitab itu. Ya sudah baca laptop kamu, saya maklumi. Baca Loh, laptop. Mau saya baca Apa? laptop, Jelaskan. mau saya baca Alkitab saya sama aja Pak tulisannya. Ya udah, Anda ini baca. repot banget jadi orang. Ya udah baca. Gini aja Terus Kak, jabarkan dengan saya. Islam kan mengklaim mereka tuh umat hafalan. Bapak hafal nggak Al-Quran tuh satu penuh? Al-Quran Bapak hafal semua Baca. dari awal? Nanti. Bapak hafal nggak? Nanti. Aku tanya. Nanti. Lo hafal Baca nggak dulu. Al-Quran lo? Oke, nanti Kan saya kalian baca. mengklaim kalian dengan umat hafal. kiamat. Iya, Saya bilang seperti itu. iya nanti Silakan, aku coba jelaskan. tes juga. Tidak. Ya, Nah, jelaskan dulu. ya wes dia aku jelaskan. Dia kan mau ngetes aku. Mau ngeteskan. Ya, ini Pak. Ya, aku bacakan ya Matius 10 ayat 34. Yesus mengatakan gini, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Lalu di 35-nya, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Nah, jadi kalau kita baca ya Pak ya sampai bawah, ini poinnya adalah ketika seseorang itu memeluk agama Kristen, kemudian dia ini akan dibenci oleh orang-orang di sekitarnya. Jangan Dibenci jelaskan oleh saya dengan doktrin keluarganya. atau sesuatu kamu menarasikan berdasarkan otak kamu aja. Jelaskan berdasarkan Loh, Alkitab. katanya tadi mau otak saya, nggak mau saya Iya. tunjukkan data. Jangan Loh, doktrin, gimana jangan sih Anda doktrin. nggak konsisten? Tadi bilang jelaskan menurut otaknya Iya, Bang Kiamat tapi gimana sih jangan lu? asumsi. Jangan asumsi liar ya. udah. Jelaskan. Kalau Sekarang itu mana yang kalau benar nggak nih mau bukan data atau asumsi nih?
Ya silakan, tapi jangan asumsi liar ya, dengan karang-karang ya. Katanya mau langsung dijelasin. Udah, Nanti saya bacakan ayatnya, nanti Anda kepanasan. Langsung aja jelasin. Jangan berubah-berubah lah. Ya, ya wes. Sekarang saya tunjukkan jawabannya. Jawabannya di ayat 38 nanti sampai ke bawah ya, sampai 40 lah. Ya, saya bacakan ini jawabannya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Ya, jadi memang harus memikul salib. Gak boleh menjual Yesus Kristus. Nggak boleh, misalkan menjual Yesus menjadi pengikut preman gitu kan, kemudian mencium batu gitu, yang ajarannya menyunatkan perempuan, yang begitu ini nggak boleh, karena udah pasti hubungannya apa sih hubungannya apa? Ini saya kasih contoh, nggak bahas agama jangan siapa kamu kira enggak. aku membawa kedamaian, aku tidak membawa kedamaian di muka bumi ini, tapi itu aku kan bawa di ayat pedang. 30. Kamu jelaskan apa arti dari tidak membawa kedamaian dan membawa pedang, itu maksudnya. Loh, tadi sudah saya jelaskan, lalu Anda minta jelaskan dari Alkitab. Ini saya langsung bacakan di ayat bawahnya langsung jawabannya. Kok Anda 259 orang di sini menyaksikan, kamu tidak tahu apa-apa tanpa baca alah laptop. gitu ya, saya nggak tahu apa-apa Jadi ya. mulai sekarang buanglah kesombongan kamu ya. Kalau kamu mau, Pak. Iya. berdiskusi, minimal kamu harus tahu apa yang kamu bicarakan ya. Oke Pak ya. Belajar lagi ya, belajar lagi kamu. Udah nanya, Islam. tiba dijawab bilang orang Ya nggak nggak tahu apa-apa, nggak ada ilmunya, nggak ada ilmunya Islam. Jadi udah pertanyaan anak TK gini mau ditanyain ke aku. Iya, Gitulah, masalahnya memang kan nanya. Gitu. memang sok percaya diri, padahal otaknya kosong. Jadi biarin aja. Nggak usah merasa rendah diri, nggak. Aku itu kalian mau menginjak-injak dengan perkataan bagaimanapun itu nggak akan membuat aku gimana, kok biasa aja. Iya. Ya karena memang yang ngomong itu siapa gitu. Padahal dia tuh datang dengan nanya loh, tiba dijawab dia bilang begini begitu nih maunya apa? Heran banget sama orang-orang. Bang Duru, silakan Bang Duru. Islam Kristen Bang Duru. Siap, salam Pak Host, salam rekan-rekan seiman. Iya. Sebentar ya Bang Duru. Bang Psiko. Silakan Bang Psiko. Halo. Silakan Bang, apa yang mau disampaikan Bang? Enggak, mau bertanya, silakan. Yang tadi kan bertanya tentang tidak membawa damai ya. Apa benar ajaran kasih itu berlaku? Abang mengerti nggak ayat itu? Ayat itu menjelaskan ketika salah satu dari keluarga orang yang bukan Kristen, lalu dia masuk Kristen pasti dibenci. Iya, jadi misalnya begini, ada orang Islam, anaknya masuk Kristen, pasti anaknya dibenci, bahkan dihapus dari kartu keluarga gitu. Oh gitu. Menjadi musuh gitu. Itu namanya tidak membawa damai bagi orang-orang itu gitu. Oh berarti ajaran kasih berlaku ya? Sekarang kalau abang itu kasih, harusnya ketika anaknya atau keluarganya masuk Kristen, Anda tidak boleh bermusuhan, gitu Bang. Kalau ada yang ngomong kayak gini gimana Bang? Kalau misalnya ada yang ngomong kayak gini, akan tapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka. Kedua kalinya. Itu perumpamaan Bang. Kalau bunuh itu perumpamaan gitu. Itu kan keselamatan, dia nggak mendapatkan keselamatan itu. Ya, ngeles banget. Ya nanti siapa yang nggak percaya Yesus ya gitu, kamu nggak selamat. Dibunuh ya? Itu kan nanti pada hari penghakiman. Kedua kalinya. Iya, kalau Muhammad kan tukang bunuh. Pada hari penghakiman Anda dibunuh memang. Gini loh, Islam ini kadang nggak tahu diri loh. Ajarannya itu ajaran membunuh. Kamu tuh tahu nggak Islam itu ajaran pembunuhan? Mau saya tunjukkan Muhammad itu sebagai tokoh pembunuhan kejam? Mau saya tunjukkan? Mau? Ketawa. Ajaran psikopat. Islam itu ajaran psikopat loh. Naga itu nggak bisa dikasihi. Nggak bisa dikasihi. Harus diperangi naga itu. Yesus bilang apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Makanya biar kamu itu mau selamat ya ikut Yesus gitu loh. Terus di surga perang naga itu nggak bisa dikasihi naga itu. Kamu ikut Yesus. Kalau udah tahu kayak begitu ya ikut Yesus. Pede amat ngajak ikut Yesus. Terlalu pede loh kan. Perang naga itu surga tuh nggak ada ajaran kasih di surga. Di surga nggak ada ajaran kasih sekarang naga itu. Siko, kau yakin nggak masuk surga kau? Surga itu bukan kita yang menentukan, cuy ya. Islam itu surah 19 ayat 71. Kalian juga semuanya juga digarami kok, digarami semua orang Kristen itu digarami oleh neraka. Aku nanya, kenapa Muhammad nggak dijamin masuk surga? Kasihan sekali loh. Siapa juga yang nggak dijamin, Kalau Muhammad orang naga itu bukan ajaran kasih itu. Kenapa nggak dikasih naganya? Kalau Muhammad nggak dijamin masuk surga, bikin aja. Ternyata Tuhanmu Yesus bisa membaik-baikannya Lucifer. Ternyata Lucifer juga berani. Gak bisa dikasih Lucifer. Ditanya mau kemana? Agendamu aja nggak jelas. Bro, Siko, kamu bisa ngobrol santai nggak? Gak usah kayak orang kepanasan gitu. Kayak Muhammad lagi menggauli pucuknya di atas kaki Hafsa. Jangan kayak gitu.
Iya santai aja, jangan kayak Muhammad menyetubuhi budaknya di kasur Hafsah surah 6 ayat 1. Iya, kalau lu mau bawa-bawa santai dalil aja. seperti itu, mesum-mesum seperti itu gampang easy kan. Bro tahu nggak Muhammad itu anak haram, bukan anaknya Abdullah. Tahu nggak? Lahir 4 tahun setelah bapaknya meninggal. Penyaliban itu bagian dari rencana Tuhan nggak? Langsung jackpot itu. Semua penyaliban Kamu tahu nggak Muhammad itu anak haram? Penyaliban itu bagian dari rencana Tuhan. Nah, jika bagian penyaliban itu bagian dari rencana Tuhan, maka ketika Tuhan ditutup, ya ditutup lalu Tuhan dibegilin, itu bagian dari rencana Tuhan. Fetis Tuhan itu aneh. Dia mau ditusuk, dia mau dibegilin. Itu bagian dari rencana Tuhan. Ayat 51 Muhammad boleh berzina. Muhammad itu berhubungan seksual dengan bibinya sendiri. Muhammad pedofilia dengan Aisyah dan anak umur 2 tahun. Muhammad langsung naik bilangnya. Tuhan turun ke dunia, apakah Tuhanmu itu di usia 13 tahun sampai 30 tahun itu menghilang, dia mencintai para pesendal, ya kan? Dia mencoba. Gantian dulu. Ada. Bising dia Gus. Yang kayak begitu tuh kalau dapat pakai timer langsung nyungsep. Nggak jelas. Islam mana ada yang pinter. Luar biasa nih saudara kiamat ini. Yang baik-baik Bro itu Kiamat, naik. kau tahu nggak keringat kan? Gak ada yang cerdas Islamnya. Sama kau kan? Alwan panggil dong, Alwan atau Sumarlin. Lagi Alwan. Iya. Panggil Alwan atau Sumarlin. Islam panggil Alwan atau Sumarlin dong. Kenapa sih kalau Kiamat ngomong ditimpal-timpalin ya? Bingung aku. Kan itu Yesus tidak lahirkan, tidak ada orang tua. Berarti Yesus haram dong, anak haram. Ya. Bocah kasui. Bocah Sunni apa Wahabi? Bocah kasui. Bakugo. Muslim Wahabi, Islam Syiah. Pak belajar dulu, Pak belajar ngomong. Bapak naik langsung udah gelagapan ngomongnya kayak orang gagap gitu. Oh Yesus anak haram ya? Aku ngomong ini. Udah ada Islam yang pintar nggak ya? Nggak ada. Bisa panggil Ustadz Alwan atau Ustadz Naja atau Sumarin ke sini dong. Alwan aja nggak ada isinya. Nggak ada isinya mereka. Nggak ada. Jagonya framing ya. Tadi aku mau lihat yang cerdas lah, yang santun. Kita berdiskusi. Biar kita tunjuk kebenaran Islam itu. Ayo, tenang berdiskusi. Tunjukin Islam itu benar. Sepakat itu, Bang. Tunjukin. Ada yang cerdas gitu naik dong. Atau bagikan ke Ustadz ini, Sumarlin atau Alwan dong. Ini Indiato ini siapa nih? Arianto. Indiato, Kristen Islam. Open mic, Open mic, Bang. Open mic. Walah, nggak open mic juga nih. Kalau ada yang open mic sama siapa? Kak host, kalau ada yang menghujat tuh langsung turunin aja. Kita nggak usah capek-capek mulut kita untuk mengapakan orang kayak gitu. Langsung diturunin dah. Indiato open mic. 1, 2, 3. Takut Ntar aja kamu. Turunnya aja itu. Cari yang pintar-pintar nih, nggak ada yang pintar ya. Jadi teman-teman di penonton di sini ya, kalian yang cerdas naik, tunjukin kalau Islam itu yang benar, santun berbicara. Ingat, tunjukin. Itu ada yang bilang cuman beraninya kandang lo. Aku itu masuk ke room Islam, di-kick mulu. Yang ada diblokir langsung lah di Raja Dolar itu langsung diblokir. Di room Islam mana aku narasi langsung di-kick. Jadi aku nggak boleh bongkar-bongkar gitu, buka data kalian itu. Kenapa kalian itu pada takut? Ditunjukin datanya itu takut banget sih. Aku takut nanti keluar, nanti berkurang member mereka Kiamat. Takut berkurang member mereka. Iya, Gitu. kalau Zulkifli kan dia tuh berkarir. Jadi kalau dia tadi nanggepin sama aku, benar-benar mau pakai timer, ya dia udah pasti kelagapan. Orang dia kaidahnya sendiri nggak paham kok. Makanya dia udah mikir, oh ya ini ku suruh aja baca Arab. Karena kan strateginya gitu-gitu doang dia tuh. Jadi orang suruh baca dulu Arabnya gitu. Semua dikasih hadits juga gitu dia sama Kristen. Yang lain nggak cuma aku. Coba kasih aja hadits, coba baca dulu Arabnya. Nggak ngerti dia. Jadi sejujurnya Islam itu memang sangat-sangat ribet kalau untuk dipelajari, makanya mereka nggak ngerti. Bahkan aku tuh baca itu banyak sekali buku. Jadi kalau kelas-kelas dia ini nggak ngerti, justru aku ajarin. Kemarin ada yang bahas tentang apa itu, tentang sunnah. Tentang sunnah dia nggak ngerti. Sunnah itu tidak boleh dibantah. Kutunjukin hadis Sahih Ibnu Hibban itu nomor 17. Jadi kalau membantah sunnah maka auto neraka. Jadi sekelas ustadz aja nggak ngerti, apalagi ini jemaatnya. Waduh. Jamaah. Iya, jemaatnya ini.
Ya ini Pian Kumbang, siapa nih? Halo, halo. Pian Kumbang silakan. Halo, terdengar suara? Ya kami Islam apa Kristen? Silakan, Bang. Terdengar suara ya, bagus ya. Ya, Kristen apa Islam? Islam apa Kristen? Oh, saya Islam, Muslim. Oh, Muslim. Wah, di band. Kiamat. Ya, biar. Topiknya apa ini, Bang? Kiamat di band. Topiknya bebas, mau bahas apa? Oh, bertanya, mau bisa. Aduh, jadi aku ada topik. nyuruh dia naik jadi ke band. Aduh, ya ampun, lupa kok. Dia kalau udah naik Iya. pasti di band orang. Nanti gimana lagi? Band. Nah, repot ya. Kan masih ada akun yang lain. Masih ada tuh akun lain yang nyusul. Gak tahu aku yang lain juga ke band semua. Mereka kan suka nge-report. Ini mau nanya Pian Kumbang. Kan ada 73 golongan masuk neraka. Itu maksudnya gimana sih? Ada pernah aku dengar kayak gitu. 73 golongan muslim masuk neraka. Itu maksudnya gimana? Aku pernah dengar kayak gitu. Oh iya Bang Rahmat. Oh, ini mau bertanya gitu, Pak. Iya, bertanya aku ke kamu. Kamu kan muslim kan, Pian Kumbang? Ya, coba dulu jelaskan dulu itu tentang. Aku pernah dengar, salah apa enggak itu ya? Tadi kiamat tujuh kayaknya itu naikin coba. Maksudnya gimana pertanyaannya? Dia naik. Kan pernah aku dengar 73 golongan masuk neraka. Repot kamu. Coba jelaskan dulu itu. Kenapa bisa masuk neraka 73 golongan itu? 72 apa 73? 72 apa 73? Nggak tahu lah, aku jelaskan lah itu. Kenapa masuk neraka intinya? 72. Nah, kenapa bisa masuk neraka semuanya itu? Yang tahu masuk itu? neraka. Oh, nggak tahu haditsnya. Nih aku tunjukin ya. Ibnu Majah 3982. Nah. Open cam. Bacanya yang jelas. Iya, itu pertanyaan jelas itu. Kenapa 72 golongan itu masuk neraka semua gitu loh? Mana hadisnya coba bukan. Kau bertanya yang jelas. Coba dulu baca yang betul. Ya, makanya kan nggak tahu. Kalau nggak tahu, menjelaskan ya. Ya, ini nih Ibnu Majah 3982. Hadisnya sahih ya. Nah, nih Rasulullah Muhammad bersabda, orang-orang Yahudi. Yang bertanya sekarang siapa? Satu-satu yang bertanya. Enggak. Aduh, bro. Terlalu ini nggak ngerti sama Islamnya sendiri. Nggak enak aku jelasinnya. Ya gitulah poinnya, 72 golongan itu masuk neraka, bro. Cuman satu yang masuk surga gitu. Nanti kalian Islam itu akan dikutuk jadi babi dan monyet. Kera. Tahu nggak? Akan dikutuk jadi babi dan kera. Itu Ibnu Majah 4010. Pakai sama semua kokong dong. Iya. Makanya saya dari awal bertanya, yang nanya ini siapa? Kalau kerbau betina ya kerbau betina, jangan ente. Kalau kau khususmu menghujat. Saya nanya. Saya nanya sama kamu Pian Kumbang. Saya nanya. Ya, Islam nggak mau kalau sama aku ya, Islam. Ya. Saya nanya Pian Kumbang, itu kiamat. Bukan menghujat, tadi kiamat dengar. Kiamat itu menunjukin bukti. Kiamat itu menunjukin bukti bahwa pertanyaanku tuh benar, ada dalilnya kawan. Itu tujuannya kiamat, bukan itu tadi. Kalau ente yang bertanya, ente yang ngasih jawabannya pertanyaan. Mana hadisnya kan itu yang saya bukan si kiamat belum bisa on cam, Pak. Kerbau betinanya belum bisa on cam. Kiamat kan bisa on cam dan dia kasih data nunjukin gitu loh. Nah, jadi kalau hanya dengar saja itu susah menjawabnya. Nanti saya jawab, kamu cuma dengar saja. Kiamat itu hanya kasih data, Pian Kumbang. Aduh, Tuhan Yesus, ampunilah dosa-dosa kami. Kumbang. Nah, jadi kalau coba Pian Kumbang, coba kau jelaskan dulu. Kau jelaskan dulu kenapa mereka 72 golongan masuk neraka? Jelaskan dulu. Kau jelaskan dulu, Abdul. Jelaskan dulu tuh, kenapa masuk neraka semua? Bang Kiamat, jelaskan lah. Tunjukin apa hadisnya dulu itu. Yang bilang masuk neraka semua siapa? Bang Kiamat, bantu tunjukkan open cam data hadisnya. Itu kan ada satu yang selamat. Kenapa kalian bilang semua masuk neraka? Bang Kiamat, bantu pertanyaan kenapa 72 itu masuk neraka? Jelaskan dulu. Kitabmu sendiri yang nulis itu. Jelaskan dulu, kenapa 72 itu masuk neraka? Kau jelaskan dulu. Itu bukan kitab monyong, itu hadis. Jadi jangan kalian samakan kitab. Kalian paham hadis? Makanya jelaskan. Apa yang mau dijelaskan sama kalian? Ini yang ditanya ini. Kok kamu nanti kalau saya jelaskan kalian nerima apa enggak? Masalah terima tidak terima itu juga kami.
Enggak, kalian bukan bertanya, kalian cuma mau ngujat. Itu Kami mau masalahnya. kami pengen tahu aja Pak Kembang. Nah, kalau saya jawab nanti kalian terima apa enggak jawaban saya? Jawab dulu. Iya, Bapak aja belum menjawab. Kenapa Bapak langsung bilang kami mau udah menghujat gitu loh? Bapak jawab aja dulu. Kan yang banyak, jangan ngomong kalian semua satu-satu dulu. Makanya turun deh Kak. Turun aja. Maunya Kembang ini turun ke Ya. Kalian nanti kalau saya jawab baru kalian menerimanya. Jawaban saya itu baru kalian terima. Makanya saya tanya. Pak, Bapak puasa atau Jelaskan nggak sih? aja. Aja. Dia enggak tahu. Jelaskan aja. Capek Yang kali ada ilmu orang. dong. Suruh jelaskan capek Aku kali. yang ada ilmu nih, yang ada ilmu naik. Dia puasa tapi udah Susan gitu. Orang belum ada kita ngapa-ngapain kok. Habis Jadi makan bilang siang dia, kita Bel. menghujat. Habis makan rendang dia, makanya itu darah tinggi naik. Kalau orang Islam tahu itu semua hadis. Ini just oten lah ini. Waduh, ini Oten. Aduh, namanya udah jelas. Bentar Bang ya, yang Kristen sabar dulu ya. Siap Bang. Kalau yang Muslim itu jelas namanya Paulus tukang galon ya. Itu Muslim itu, Paulus tukang galon itu Muslim itu. Kacu. Apa itu kacu? Siapa? Ya, selamat siang kawan-kawan. Selamat siang. Selamat siang Bang Kacu. Iya. Bisa sama, tapi ini apa namanya sisa baterai 19% nih. Masih bisa diskusi kita. Sambil saya tes ini ya. Kita diskusi pakai waktu timer ya. Kiamat boleh enggak? Bisa. Boleh. Kita diskusi temanya tentang pencipta saja. Boleh? Oke. Jadi kalian berdua ya, sama-sama bawa data ya, biar kami mute semua ya, kalian dua ya. Ya, boleh. Jangan mau udah cuap-cuap ya, bro. Bawa data ya. Boleh. Datamu udah siap belum? Sudah siap. Kita Udah ya, diskusi oke. tentang Bisa open cam Bang Kacu, bisa open cam juga. Bisa open cam, Kacung. Ini Madia ya? Kok suaranya mirip Ya, saya Madia. Alah. Oh, Madia. Saya Madia, kita diskusi tentang Madia. temanya Madia, tentang Tuhan ya. Tidak capek udah. Lo kok takut sama Madia? Kenapa takut sama Madia ini? Kok takut? Kagak bertobat, Madia. Kak Kiamat istirahat aja dulu Kak, nggak apa-apa. Tadi kan Kakak udah les sampai Ternyata pagi. teman-teman sini takut sama Madia, diskusi diajak sama kita diskusi santai. Bukan takut, tapi kamu orang bebal yang udah bolak-balik. Ayo kita diskusi, kalau salah teman-teman luruskan dong. Madia belajar nih. Udah ulang kali. Bilang aja kita Udah, takut, nggak apa-apa, nyenengin dia. Kita jangan takut Iya, sama kami dia. takut Pak. Kami takut banget sama dia. Aduh, takut. Ayo kita diskusi deh. Sampai nggak bisa 1 menit, beneran. 2 menit nggak apa-apa. Bosan, 1 menit. Madia, atau kami 1 bosan menit. sama kamu. Kita bicara tentang Tuhan, yang mana yang benar, Tritunggal atau Tuhan Esa Murni. Nanti aja host. Oke. Bosan, capek ngomong sama Kita si bicara Tuhan Madia. Esa Murni atau Esa abal-abal, gado-gado, Esa Tritunggal. Kita bicara itu. Terserah Kemal, Kemal mau nggak? Tanya lu Kemal, mau nggak diskusi? Tauhid, sedangkan tauhid aja berasal dari bahasa Ethiopia Tewahido kok artinya gunakan. Apa yang mau dibahas di dalam kitab loh? Nggak ada yang mau dibahas. Bicara tentang Iya, Tuhan. iya. Tentang Aku kebenaran. tadi aku mute ya. Aku ngomong sendiri. Iya, Madia sama saya. Oke, kita Ya. diskusi santai ya, atur waktu Oke, 1 menit oke. atau 2 menit. Nah, Iya, kita ketuhanan tentang ya. sifat Tuhan ya, tentang sifat Tuhan, nggak boleh melebar. Bila Anda Iya. jawab, Ngapain? bila Anda bertanya, Madia jawab. Anda bantah sekali, Madia jawab. Anda bantah 2 kali, Madia jawab, selesai pertanyaan. Gimana aturannya? Oke? Aturan macam apa sih, Bro? Aturannya Kalau begini, kamu- Anda bertanya, Madia Iya, jawab. langsung ngalir aja udah. Nggak apa-apa, jangan. Aturan nanti sekali, jadi 2 berpikir. kali. Jangan. Kita bertanya timbal balik ini, kita bertanya bolak-balik. Anda bertanya. Nanti narasi langsung aja kasih pertanyaan. Iya, tapi begini, aturannya Anda bertanya, Madia jawab, Anda bantah sekali, Madia bantah, Anda bantah 2 kali, Madia bantah, selesai masalah. Gimana? Nggak boleh yang ketiga kali bantah. Kau bantahnya pakai cuap, Madia. Kau bantahnya pakai cuap. Enggak, kita bantah dengan dalil. Udah lama banget sih ya ngatur Kita gini bantah doang. dengan Madia, kamu itu cuman begini doang aja ribet. Apa sih? Ya, enggak, kita atur Saya dulu. tuh fleksibel. Islam itu mau gimana saya tuh fleksibel. Tapi kalau modalnya tempe gitu ngapain? Udah cuap ini, bro. Iya, kita buktikan. Yang gaduh-gaduh itu siapa? Ya, oke. Kita buktikan sifat Tuhan ya. Sifat Tuhan. Oke. Iya, Atur waktunya iya. 2 menit. Anda bertanya, Madia jawab, nanti Madia bertanya tentang Tuhan Anda yang gaduh-gaduh itu. Benar aja udah. Iya, udah baik. Aku lagi malas dengerin rame-rame banget. Sifat-sifat Tuhan tuh nggak ada di kitab. Nggak dibahas. Gak apa-apa, kita bahas. Yuk. Saya lagi Tuhan yang malas mana darah. benar, Tuhan yang Esa Murni atau Esa gaduh-gaduh. Langsung aja Madia, langsung aja yuk. Saya lagi haus darah. Yuk. Sahabat yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama telah menyaksikan sebuah debat atau diskusi antara Kiamat bersama dengan para apologet Kristen yang lainnya dan juga bersama dengan Ustadz Suma. Kita bisa memberikan penilaian bagaimana ketika debat itu berlangsung. Dan kalau saya melihat
Ustadz Suma ini dibuat kewalahan oleh Kiamat dan para apologet Kristen yang lainnya. Mengapa demikian? Karena setiap data dan juga argumen yang dia bawakan tersebut bisa dibantah dan dipatahkan oleh Kiamat dan bersama dengan para apologet Kristen yang lainnya. Dan kita melihat bagaimana dengan secara luar biasa Kiamat ini dan bersama para apologet Kristen, mereka dipakai Tuhan sangat luar biasa, di mana mereka bisa menguasai setiap data-data mereka dan bahkan bisa dibuktikan kebenarannya. Dan mereka juga bisa mempertahankan setiap argumen-argumen yang mereka bawakan. Dan hal inilah yang menjadi suatu bahan yang kita sendiri juga harus bercermin. Mengapa demikian? Karena kita juga pastinya di luar sana banyak orang yang selalu mempertanyakan iman kita. Maka dari itu kita juga harus bisa mempertanggungjawabkan iman kita kepada orang lain, supaya ketika ada orang yang mempertanyakan hal itu, kita bisa menjawab, dan bahkan melalui hal ini kita bisa memenangkan begitu banyak jiwa, dan untuk mereka bisa melihat dan mengerti, memahami tentang kekristenan itu sendiri. Dan kiranya melalui debat tersebut kita bisa mengambil sisi positifnya, dan kita juga bisa diberkati melalui debat tersebut. Dan kiranya video ini boleh menjadi berkat juga untuk kita semua, menjadikan satu pembelajaran untuk kita semua. Dan sampai bertemu di video-video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.